dan membantu Akang dan Teteh dalam melaksanakan penyusunan tugas akhirnya. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan ke acaranya, Pak. Dan untuk ke Pak Yogi, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih dari himpunan ya yang sudah memfasilitasi mengundang para peserta kerja praktek dan tugas akhir ya. Tapi saya lihat di sini ada peserta tugas akhir ya. Tapi kalau Dela gitu ya, kemudian siapa lagi saya hafal tuh Hasbi ya. Baik, karena memang ini pengarahan teknis mengenai kerja praktek, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada tugas akhir ya. Mohon feedbacknya, share screen saya terlihat nggak? Kelihatan, Pak? Ada ya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Baik. Saya singkat saja, mungkin lebih banyak nanti ke arah diskusi ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan puji syukur dan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan Anda semua, kita semua dalam keadaan sehat ya, walaupun jauh dari kampus, tetap ada di rumah ya, atau dimanapun kalian berada, tapi kegiatan akademik tetap berlangsung dan juga kegiatan kerja praktek juga harus tetap berjalan. Nah, seperti biasanya di awal semester yang berjalan, karena semester genap ya, semester genap tahun akademik 2020-2021, itu banyak sekali perkembangan yang harus kalian lalui ya, terutama mengenai saya sebut sebagai birokrasi informasi kali ya. Karena ini membingungkan, karena memang tidak ada yang tahu ya masalah digitasi, tiba-tiba beralih ke masalah digital, yang tadinya bisa tetap muka dan secara manual bisa dilakukan, sekarang sudah tidak bisa lagi, sehingga prodi mau tidak mau harus bereaksi dengan cepat, merespon dengan cepat, terjadinya perubahan-perubahan, terutama mengenai layanan kepada mahasiswa yang sifatnya secara informasi dan mempermudah begitu ya. Nah, isu terbaru sebelum saya lanjutkan ya, isu terbaru itu saya lihat ada informasi dari tim SPTIK Universitas Pasundan bahwa server Unpas itu sedang dipindahkan gitu ya, dari Amazon ya, dari AWS ya, Amazon Web Service ke provider lain. Saya nggak tahu provider lainnya apa, karena keluhannya banyak sekali up down servernya. Nah, ini berimbas kepada tidak bisa diaksesnya website prodi ya. Mungkin hampir seminggu ini website prodi luplep istilahnya. Saya sendiri sangat terganggu ya. Mungkin mahasiswa juga sama ya, nggak bisa akses. Pak, saya mau sidang nggak bisa gitu ya. Pak, saya mau daftar TA nggak bisa. Saya mau daftar KP nggak bisa. Semua karena layanan kita berbasiskan ada di sana. Nah, fakultas ternyata memang membuat prioritas karena servernya sedang dipindahkan. Maka yang diprioritaskan itu adalah bisa akses ke situ, walaupun situ kadang-kadang terganggu juga ya. Kemudian akses ke Sikapeta. Nah, ini yang saya akan jelaskan sedikit saja nanti, karena sisanya mungkin di antara kalian tinggal ya nggak sulit lah ya, tinggal tinggal akses saja ke site-nya kpta.teknik.unpas.acid, karena itu adalah portalnya KPTA untuk di Fakultas Teknik ya, di fakultas. Tapi di prodi tetap harus ada. Oleh karena itu saya berinisiatif menyampaikan kepada prodi untuk meningkatkan layanan kepada mahasiswa mengenai kerja praktek dan tugas akhir. Karena akses ke website nggak bisa, maka saya terpaksa harus membuat walaupun sederhana ya, namanya mobile apps ya, aplikasi mobile untuk KPTA. Mungkin di antara Anda yang sudah bikin, ada yang sudah akses lah. Ini memang belum 100% running karena baru saya kerjakan kemarin. Jadi baru 2 hari nih. Saya janjinya ke himpunan tuh Senin bisa diakses. Ternyata banyak permintaan karena besok tuh ada yang mau sidang. Jadi terpaksa saya percepat gitu. Jadi hari ini mungkin baru 80% lah yang jalan, yang penting kalian bisa akses dulu. Fitur-fitur lain nyusul lah seperti penjelasan apa segala macam nantilah. Tapi yang jelas fitur-fitur dasarnya sudah ada di sana. Ya, saya sudah berikan linknya di sana, kalian bisa langsung install ya, akses ke sana, kemudian kalian bisa install. Kalau bagi yang baru pertama kali biasanya add to home screen, baik di iOS ya maupun di Android. Add to home screen, dia otomatis install. Kalau yang sudah pernah install, ini ada update yang terbaru. Dulu sebelumnya mungkin kalau dari himpunan saya sudah berikan awal-awal ya, kemarin kalau saya kasih. Sekarang sudah ada update yang baru, mungkin tinggal di remove aja, di uninstall yang kemarin, sekarang install lagi yang baru. Itu tinggal klik kanan atas nanti install gitu ya.
Ya ada 3 titik di atas. Mungkin kalian bisa ngulik lah ya, kalau anak mahasiswa masa sih nggak bisa ngulik aplikasi gitu ya, untuk install aja masa nggak bisa. Baik, itu prolog saja ya. Jadi intinya bahwa prodi harus memberikan layanan pada mahasiswa, terutama kalau saya berkaitan dengan kerja praktek ya, kerja praktek dan tugas akhir. Jadi itu dulu fokusnya. Kalau yang lain saya nggak tahu, tapi ada kaitannya dengan kerja praktek dan tugas akhir, terutama tugas akhir adalah permintaan terhadap transkrip ya. Nah itu saya jembatani dengan ada menu ya, transkrip, permintaan transkrip, dan prosesnya bukan di saya karena Bu Meti sebagai korektor Dikjar yang memproses transkrip. Anda hanya diberikan akses untuk bisa mengajukan dan mendownload hasilnya. Jadi bisa monitor, kalau belum sedang diproses aja, push aja ke Bu Meti di WA gitu ya. Nanti saya kasih linknya aja lah sekaligus ya. Kalian tinggal klik WhatsApp to Bu Meti gitu, atau WhatsApp to koordinator Dikjar, kalian bisa langsung akses WhatsApp ke beliau. Ya, karena era digital ya harus terbuka lah, kapanpun bisa harus bisa dihubungi, tentunya dengan netiquette ya, bukan etiket, netiquette bagaimana kalian melakukan WhatsApp. Mungkin di Instagramnya TI Unpas sudah ada ya, bagaimana etika untuk ber-WhatsApp. Karena komunikasinya mungkin melalui itu atau melalui Telegram ya, atau melalui apapun. Ini saya berikan dulu di awal supaya nanti kalian paham dulu ya. Setelah itu baru kita lanjutkan ke penjelasan sedikit saja, saya singkat saja mengenai kerja praktek dulu ya. Oke, jadi Assalamualaikum. saya simpulkan. Yang pertama adalah ada aplikasi mobile Assalamualaikum, Pak. kalian ya, Mohon maaf, Pak. silakan. Materinya sekarang penyuluhan KPTA, Pak. Saya nggak tahu kalau KP, Pak. TA, Pak. Penyuluhan oh, TA TA, Pak, sudah. sekarang, Pak. Oh, tugas TA, akhir. Pak. Iya, Oh, Pak. saya pikir KP dulu. Tugas akhir ya sudah, kalau gitu saya pindahin Iya, aja, Pak. nggak masalah. Nggak apa-apa. Ada semua di sini. Makanya saya bilang kok kenapa banyak peserta TA Mas, gitu. Jadi miskom ya. Saya pikir KP dulu baru TA, urutannya gitu. Ternyata TA dulu baru KP besok. mohon Eh maaf, Pak. ya, nggak apa-apa. Baik. Poin yang kedua yang saya sampaikan adalah mengenai prosedur update informasi. Baik kerja praktek maupun tugas akhir, biar sekalian aja, terutama untuk tugas akhir. Nah, karena di fakultas ada sistem yang harus mengupdate informasi mahasiswa peserta tugas akhir maupun kerja praktek, ya, maka namanya si KPTA ya. Itu bisa kalian akses di KPTA. Sebetulnya di aplikasi sudah ada ya, aplikasi KPTA mobile sudah ada. Tinggal diklik langsung masuk. Jadi kpta.teknik.unpas.acid. Aplikasi seperti inilah kurang lebih ya. Jadi ini ada ada aplikasi yang bisa kalian akses. Nah, tapi kebijakan dari prodi, dari Pak Helmi menyampaikan bahwa dari Ketua Prodi menyampaikan, Pak Yogi, kita buat aja dulu sistem di kita, baru mahasiswa melakukan update informasinya ke aplikasi punya fakultas. Kenapa? Karena kadang-kadang ini bisa diakses atau tidak. Kemarin saja saya sebagai koordinator TA gitu ya, sulit untuk bisa mengakses ke si KPTA karena servernya lagi up down gitu. Jadi saya khawatir dengan data yang diberikan oleh mahasiswa gitu ya. Sehingga Pak Helmi sebagai Ketua Prodi menyampaikan pada kalian juga, saya sampaikan bahwa kalian yang pertama dilakukan prosedurnya itu adalah pertama kali adalah ke aplikasi atau yang ada di prodi dulu. Jadi kalian isi misalnya, Pak saya mau registrasi daftar tugas akhir. Ini pertama kan untuk 2020 ya, semester genap sekarang kan pada registrasi tuh. Saya cek di aplikasi itu baru ada 6 orang yang registrasi. Nah, saya sengaja tidak mewajibkan dulu untuk membayar biaya bimbingan tugas akhir, dalam tanda petik adalah perwalian. Jadi kalau kalian nggak bayar, itu nggak ada wadahnya, sama kayak perwalian lah gitu ya. Kalian ikut dulu kuliah, tapi belum bayar DPP misalkan. Jadi nanti pada saat ujian, nilai, itu nggak ada wadahnya untuk diberikan nilai. Gitu. Karena itu di generate oleh pembayaran DPP. Nah kalau untuk tugas akhir, jadi kalau kalian mengambil perwalian tuh, nggak ada TA itu. Gitu. Karena TA itu otomatis pada saat kalian membayar melalui portal situ dengan menggunakan voucher, membayar biaya bimbingan tugas akhir Rp300.000 itu, maka otomatis fitur perwalian mata kuliah tugas akhir TA1 dan TA2 itu otomatis ditambahkan. Jadi langsung aktif. Nah, begitu aktif, maka kalian bisa langsung registrasi. Jadi langkahnya itu, tapi kebijakan prodi, Pak Helmi mengatakan, Pak Yogi boleh sajalah anak-anak daftar aja dulu.
ya, registrasi aja dulu. Karena kadang-kala kan pas saya nggak punya uang, nanti kalian nggak bisa melakukan registrasi gitu kan. Sayang gitu kan, jadi TA-nya terbengkalai hanya gara-gara nggak bisa bayar dulu gitu. Jadi ya bagi yang bisa silakan DPP biaya bimbingan bisa dibayarkan dulu baru untuk mengenerate perwalian mata kuliah TA1 dan T2 di kontrak begitu ya. Sehingga nanti nilai seminar apa segala macam bisa masuk di sana. Jadi sebaiknya seperti itu. Kalau tidak salah Rp300.000 ya, itu vouchernya ada di situ. Kalian bisa bayarnya melalui rekening fakultas. Jadi ke fakultas bayarnya. Nah, kemudian saya sampaikan, jadi kalian setelah itu registrasilah di sini. Ya, registrasi di KPTA Mobile yang saya sudah berikan, biar kalian gampang lah di mana aja. Kalau pakai HP kan gampang ya. Foto udah ada di situ. Kalau nggak ada fotonya bisa selfie dulu juga is oke gitu, cepret gitu. Nggak usah pakai pas foto, tapi ya kalian pakai yang pantas lah gitu ya untuk fotonya. Sementara nanti kalau di SKL harus resmi ya, atau di CV kurikulum di daftar riwayat hidup harus resmi. Kalau misalnya untuk registrasi bolehlah foto yang sekarang. Aduh Pak, pas fotonya belum masukin ke HP, ya kalian boleh selfie dulu lah ya. Sebatas wajah lah segini, silahkan aja. Tapi wajib cakep ya, nggak boleh jelek makanya. Kalau jelek saya hapus, harus ganti pakai wajah yang jelek. Wajah yang bagus. Ya, wajah yang cakep ya. Oke, nah jadi KPTA Mobile atau kalian bisa melalui website ini. Jadi sebetulnya sih saya inginnya website, lebih enak lah kalian daftar ke website. Tapi karena dengan era digital, kalian bisa ada di mana saja daripada kalian ngambil masuk ke ke website ya repot gitu. Udah aja kalian kan kemana-mana pasti bawa HP tuh ya, dan lebih ringan gitu ya aksesnya. Jadi kalian bisa gunakan KPTA Mobile untuk daftar saja registrasi. Setelah itu baru kalian kan begini ya, ada beberapa di antara kalian nih kayak misalkan siapa di sini ya, Dela misalkan, saya nggak tahu Hasbi yang saya tahu tuh ada 6 orang ya, siapa lagi ya, Fatma Sondari misalkan yang saya tahu, siapa lagi ya, lupa di sini yang kelihatan tuh, itu ada yang request, Pak saya sudah minta PDKT dengan pembimbing, calon pembimbing bahwa saya ingin beliau jadi bimbingan saya, pembimbing saya. It's okay, silahkan ajukan saja. Di registrasi itu nggak given ya, belum ditetapkan. Jadi belum ada SK dari dekan. Jadi kalian registrasi boleh pilih pembimbingnya siapa, boleh penelahnya siapa. Tapi bagi yang sudah mendapatkan memo dari calon pembimbing, itu akan diberikan tanda. Kalau enggak, maka first come, first serve urutannya. Misalkan nih yang lagi naik daun sekarang Pak Erwin, ya PSKE ya, peralatan sistem kerja dan ergonomi itu paling banyak tuh ya. Saya nggak tahu. Tapi hati-hati loh ya, kalau kalian ngambil NASA, TLX lagi, SWAT lagi, tuh dicoret sama saya. Nggak boleh, itu udah terlalu banyak sekali duplikasinya. Ya, NASA, TLX, pakai SWAT gitu ya, apalagi. Itu udah terlalu banyak. Rula, Reba, itu banyak banget. Saya coret kalau kalian melakukan itu. Ya, sebelum nyampe ke pembimbing saya udah coret, karena Pak Erwin udah bilang, Pak Yogi ini terlalu banyak. Tolong disortir pada saat mengajukan proposal atau pada saat pengajuan topik ya di registrasi. Baik, nah jadi yang paling banyak itu misalkan kuota tiap dosen saya belum tahu, karena yang perwalian aja saya belum tahu berapa orang. Tapi akan proporsional, jadi jangan sampai misalkan Pak Erwin itu pembimbingnya cuma 20 orang gitu ya. Sementara misalkan saya gitu ya, itu cuma 1 orang gitu. Gitu ya. Nah ini nggak boleh. Jadi tetap ada beban kinerja dosen. Nah itu makanya kuotanya itu saya belum tahu karena dinamis ya. Tapi kurang lebih tidak mungkinlah 1 orang dosen itu lebih dari 15 orang. 1 dosen pembimbing itu sampai membimbing 15 orang. Jadi kalian bisa lihat bagaimana kalian bisa melihat apakah kalian bisa masuk atau tidak. Kalian lihat di aplikasi mobile ya. Lihat nomor urutnya. Kan ada tiap registrasi ada nomor urut ya. Nah itu aja ya, ada timestamp-nya. Nah urutan yang pertama yaitu udah aman tuh, ngambil pembimbingnya Pak Erwin udah aman. Tapi kalau yang masuk pembimbing Pak Erwin dan dia nomornya 16, ya siap-siap aja untuk dipindahkan gitu ya nantinya. Oke ya, itu untuk tahap informasi update. Setelah itu ya kalian baru daftarkan, artinya setelah Anda registrasi di mobile apps ya, masuk ke data di Prodi, kalian baru daftar ke si Kapeta. Ini wajib. Kenapa? Karena fakultas tuh minta data juga. Nah, karena apa? Karena fakultas itu akan berkaitan dengan data DPP, data aktivitas kegiatan bimbingan, ya, dan SK. Gitu. Jadi fakultas, tapi data operasional ada di Prodi.
Paham ya? Ini untuk update informasi antara prodi dan fakultas. Pak, kenapa harus 2 kali? Ya karena datanya nggak nyambung antara prodi dengan fakultas. Saya nggak bisa akses ke situ karena nggak diberi akses gitu. Itu aja sebetulnya. Kemudian kalau misalkan, kenapa Pak nggak pakai si Kapeta saja? Prodi punya kebijakan bahwa data kalian, nah ini berkaitan dengan data ya, data kalian, abstrak, bab satu, riset, prodi nggak akan punya kalau misalkan diambil di fakultas. Sementara riset-riset itu adalah semuanya copyright-nya ada di prodi. Jadi kalau dari akreditasi segala macam kita udah punya datanya, nggak usah minta lagi ke fakultas dan seterusnya. Ini kebijakan dari prodi. Mudah-mudahan kalian paham ya, Pak kenapa harus 2 kali registrasi di, kan nggak lama ya registrasi, cuman ketik, upload foto, beres, terus masuk ke si Kapeta kan, kemudian daftar lagi. Di situ kalian isi. Oke, sekarang bagian kedua ya. Bagian kedua itu adalah kalian masuk ke si Kapeta. Yang pertama kalian lakukan kalau belum terdaftar, pasti belum lah ya. Maka kalian isi profilnya. Buat profil kalian ya. Kalau yang KP, profil KP, kalau yang TA, profil TA. Silakan isi semuanya, termasuk pembimbing. Kalian ajukan siapa pembimbing. Nanti akan di-approve dan di-generate SK-nya. Jadi generate SK bimbingan itu ada di Sikapeta. SK bimbingan ada di Sikapeta. SK bimbingan ada di Sikapeta. SK bimbingan ada di Sikapeta. Saya ulang-ulang gitu ya. Paham ya? Supaya supaya masuk gitu, masuk gitu. Karena kan itu suka dijelasin nanya lagi gitu ya. Jadi perubahan pembimbing pada saat kalian berjalan tugas akhir ya, itu harus ganti SK. Kecuali SK-nya belum di-generate. Hati-hati nih. Pak, kenapa sih kan ganti pembimbing gampang gitu aja lah, gampang. Karena saya nggak cocok dan Bu Meti kayak gini-gini. Bu Arum, wah sadis gitu, terlalu kejam gitu. Saya pengen yang nyantai-nyantai aja kayak Pak Erwin nyantai, Pak Rija nyantai misalnya gitu ya. Pak Iman Firmansyah, saya gini-gini dia nggak tahu juga gitu kan. Misalkan gitu ya. Saya nggak mendeskripsikan dosen ya, tapi kelihatannya kalian tuh pilihnya yang aman-aman gitu kan. Nah, kemudian ganti pembimbing itu mengganti SK. Karena itu ada beban kinerja dosen. Makanya saya sampaikan dosen itu ditugaskan untuk membimbing. Jadi kalau kalian misalkan pindah pembimbing, maka harus ada izin. Nah, izin itu nanti ada prosedurnya, ada perubahan pembimbing dan baru kalian bisa ajukan dan saya akan update di Sikapeta oleh saya. Kalian nggak bisa kalian berubah pembimbing, ya. Tapi kalian boleh ngajukan di mana di prodi, di sini, di KPTA Mobile. Nah, fitur perubahan pembimbing belum saya masukkan. Nanti akan ada, ya di KPTA Mobile itu ada perubahan pembimbing fiturnya. Nanti kalau sudah didaftarkan dan ada bukti dari pembimbing awal menyetujui kalian pindah, ya, barulah saya akan ubah di Sikapeta. Jadi kalian hanya cukup perubahan pembimbing itu cukup di prodi aja, ajukan di mobile aplikasi. Nggak perlu ke Sikapeta, nggak perlu. Ya, nanti saya sebagai koordinator yang akan merubahnya, sekaligus mengenerate SK baru. Paham ya? Itu updating informasi sekarang. Jadi sekali lagi saya ulangi, bagi yang baru join mungkin ya, untuk update informasi, pertama yang kalian lakukan adalah kalian daftarkan segala sesuatunya di prodi dulu melalui mobile aplikasi atau website. Ya, TI-Unpas.cid. Dan saya sudah minta saya alihkan menggunakan SSL biar nggak kena virus lagi ya, karena terus terang saya 2 kali terkena deleted gitu ya oleh virus atau hackers atau spam. Karena servernya nggak aman di Unpas ya. Saya curhat aja lah pada kalian. Kalau pusing ya, harus bikin lagi kan riut gitunya. Urusannya emang urus website gitu. Belum ngalus kalian gitu kan. Nah, jadi saya minta ke Pak Ferry sebagai pengurus SPTIK, tolong dong jadikan SSL gitu. Masa website lembaga HTTP gitu kan. Maka beliau merubah karena hanya admin, super admin ya, webmaster Unpas yang bisa menggantikan jadi SSL, jadi HTTPS pakai S. Minimal gangguannya nggak ada. Tapi ternyata migrasinya itu ada membawa dampak. Beberapa fitur ngaco gitu kan. Jadi kelihatannya pada saat nanti pindah server, ini kan nggak bisa diakses nih. Karena sedang pindah server dari pindah rumah lah gitu ya. Kebayang kan pindah rumah? Jadi pindah rumah nih server Unpas ini dari Amazon Web Hosting Service ya, server AWS ya. AWS pindah ke provider lain. Saya nggak tahu, nggak dikasih tahu provider mana.
ya pindahnya. Nah, mungkin nanti ada perubahan-perubahan di website kita. Insya Allah saya akan buat lebih lebih menarik lah ya, lebih informatif dibandingkan yang sekarang websitenya. Jadi riut oge gitu ya, ngurus 3 website. Saya ngurus website Pasca Sarjana, MTI Unpas CD, S2 TI, dan juga yang prodi S1. Tambah lagi mobile apps ya. Jadi ya mohon kalian jangan terlalu rewel gitu ya. Jadi pahami betul prosedurnya, kalau ada yang masalah baru sampaikan. Ya, saya terbuka lah 24 jam, silahkan melalui WhatsApp ya. Silahkan, saya akan pasti balas. Balas. Kalaupun nggak balas, mungkin saya lagi tidur, lagi makan, atau lagi jauh dari HP ya. Kalau saya lagi dekat pasti saya langsung balas. Ya, jadi silakan nggak usah sungkan. Nggak kayak dosen-dosen lain, bebaslah ke saya mah gitu ya. Oke, kemudian jadi ini data di prodi. Pertama kalian lakukan dulu registrasi updating datanya di mobile aplikasi atau di website TI Unpas HCD. Setelah itu, ya, apa Salman? Oh, oke, saya lanjutkan ya. Kemudian baru kalian update ke si Kapeta. Buat profil kalian. NRP ya, itu pasti sudah ada. Begitu kalian ketik NRP, nama kalian udah ada. Kalau bermasalah, artinya kalian tidak tercantum di situ pasti. Jadi akses username dan passwordnya adalah sama dengan kalian akses ke situ untuk yang di si Kapeta. Untuk yang mobil aplikasi, saya tidak gunakan password, silakan aja. Ya, tidak gunakan username dan password. Saya bebaskan dulu lah untuk sementara. Ya. Kemudian kalian akan lakukan ya sama seperti ini terus menerus. Ya. Jadi pertama lakukan dulu di prodi, baru ke fakultas. Paham ya? Ini karena nggak semuanya open video, jadi saya nggak tahu kalian dengerin atau lagi tidur atau lagi apa, saya nggak tahu ya. Biasanya alasannya sih irit kuota ya Rizky ya. Kalau Rizky mungkin kuotanya banyak biasanya. Ya, udah sih yang lain dengerin nih. Kalau nggak dengerin, mungkin saya cukup di YouTube aja gitu atau pakai podcast ya, podcastnya punya HMTI atau podcastnya punya TI ini. Oke, saya bicara masalah podcast, saya sudah serahkan ke koordinator kemahasiswaan ya, ke Pak Ivi. Sekarang pegang podcast TI Unpas adalah Pak Ivi. Mungkin Pak Ivi lebih oke lah ya gitu. Wah, lo selama lebih oke lah ya dibanding saya. Baik, jelas ya. Tahap pertama, introduksi, update, prosedur update informasi KP dan TA itu sama kayak gini. Ya, oke. Saya lanjutkan. Ini bukan KP ya. Saya lanjutkan. Oke, bagi yang belum install, kalian bisa install KPTA Mobile ya. Di s.id, https s.id KPTA MHS ya. Kalau sudah masuk, add to home screen, install. Baik iOS maupun Android bisa ya. Kalau yang sudah install, ada titik 3 di atas, klik, nanti ada pull down menu ke bawah, klik yang install. Nanti akan masuk. Ya, jadi kalian punya aplikasi ini. Jadi kalau saya update, ini update juga otomatis ya, jangan khawatir. Ini karena aplikasi gratisan, ya. Jadi ya gitulah gitu ya. Saya mau minta biaya ke prodi nggak tega lah, biarin aja lah. Yang penting saya cari gratisan aja, yang penting bisa kalian pakai ya. Yang penting kreatif ya, bisa dipakai lumayan. Oke, sekarang tugas akhir. Nah, bagi kalian yang mengambil tugas akhir, pada saat awal kan registrasi nih, ya. Pada saat registrasi, kalian harus punya dalam benak kalian itu mau ngambil apa topiknya, ya. Nah, pada saat kalian mau ngambil topik tugas akhir, itu berkaitan dengan dosen pembimbing. Paham ya? Tidak semua dosen pembimbing itu mau membimbing kalian dengan topik yang ditawarkan. Jadi yang ada di sana misalkan kalian pilih Yogi Yoga Suara, saya misalkan. Loh kok Pak nggak ada manajemen kualitas, kata Fatma Sondari misalkan. Pak kok nggak ada manajemen kualitas? Bapak kan ngajar PKS. Artinya saya tidak sebagai pembimbing gitu. Tapi kalau sebagai penelaah boleh. Karena riset saya nggak di situ. Kompetensi riset saya bukan di sana. Artinya bisa saja sih saya membimbing kualitas, tapi buat saya produktivitasnya jadi rendah. Karena saya tidak bisa diajukan ke dalam jurnal, ya publikasi dan seterusnya. Karena core kompetensi saya bukan di quality. Di kualitas itu contohnya Pak Bu Arum ya. Bu Arum itu di kualitas. Dan saya very highly recommended Bu Arum. Ya Fatmah ya sebenarnya, Iya, tapi Pak. Fatmah lebih pilih Pak Cevi yang lebih kalem gitu, lebih baik. Ya, boleh lah. Kalau saya nih, mungkin beda dengan kalian. Kalau pilih pembimbing itu yang galak.
Kenapa? Kalau galak atau cerewet, saya tuh cepet. Dibandingkan dengan yang, Pak, bab 1, ya lanjutin deh, bab 2, lanjutin deh. Jadi saya kumaha itu ya, kayak gitu. Saya lebih suka yang dicoret-coret. Ini kamu perbaiki, oh jadi teliti itu, asik ya. Kalian tinggal rubah aja gitu. Ini menurut saya loh ya, tips nanti di pertanyaan-pertanyaan pada saat diskusi lah ya, nanti setelah ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi nanti ada kompetensi dari masing-masing dosen. Nah, untuk APK dan ergonomi atau perancangan sistem kerja ergonomi, sayangnya kita memang kekurangan SDM dosen. Ya, yang ada itu baru Pak Erwin, Pak Cevi, Pak Riza saya betot. Pak Riza sebetulnya udah nggak mau ya, tapi Pak Riza saya betot untuk tetap ada di sana. Kemudian Bu Dede karena kaitan dengan perencanaan produk. Jadi nggak banyak, mungkin cuma 4 orang gitu. Ya. Tapi kalau booming sampai 50 orang, kepaksa Pak Erwin 15 ya Pak Erwin, sisanya dibagikan ke yang lain. Atau mungkin ada perubahan topik bagi mahasiswanya. Oke, saya akan jelaskan dulu mengenai pengertian TA ya supaya kalian paham. Jadi TA itu adalah karya ilmiah sebagai tugas akhir sarjana. Ingat ya, tugas akhir sarjana. Jadi kalian memang harus ya fokus lah, ini kan terakhir ya. Dan SKS-nya kan besar. Ya, 4 SKS loh. Ya, 4 SKS. Kalau TA1 kan cuma 2 SKS. Kalian 4 SKS untuk satu tugas akhir. Dan itu terakhir. Begitu ada sidang, kalian berhak menyandang gelar sarjana teknik. Jadi harus fokus, harus bagus atau TA nanya ngerakeun tuh. Yang ditanya biasanya kalau kalian kerja, Rizky, kamu bisa wawancara nih di Chevron, perusahaan oil and gas ya, terkemuka lah. Oke, saudara Rizky, saya ingin melihat profil Anda, dan saya ingin lihat Anda risetnya tugas akhir waktu S1 apa? Ditanya gitu. Oh, kalau gitu kamu nggak cocok di Chevron. Gitu. Tapi kalau ngambil tentang proses bisnis, oil refinery, dan wah kamu cocok di sini, karena udah inline. Jadi TA itu jadi menentukan pada saat wawancara misalkan seperti itu. Karena banyak yang seperti itu ya. Oke, ini saya lanjutkan lah. Nah, di tugas akhir persyaratannya apa? Ya, ada etika yang harus kalian buat. Apa etika keilmuan itu? Makanya pada saat penyusunan TA, kalian harus ada yang namanya etika menggunakan sitasi. Ya, saya tidak menutup mata, kalian pasti akan melakukan copy paste ya. Ambil sana, ambil sini. Sepanjang kalian membuat sitasi. Nah, cara menggunakan sitasi mungkin di mata kuliah metode penelitian disampaikan. Kalian bisa menggunakan bibliografi MS Word, ya. Yang ada di MS Word itu ada bibliografi tuh. Nah, kalian buat list library-nya di situ. Semua referensi di sana. Tapi untuk otomatis ya sayangnya MS Word mah namanya juga tempelan gitu ya. Yang otomatis apa? Yang otomatis langsung kalau kalian searching jurnal di internet langsung masuk naon? Itu Mendeley atau Zotero. Ya, Zotero itu ada, itu aplikasi gratis. Kalian bisa pakai, installkan. Nanti kan muncul. Jadi era sekarang bagi mahasiswa TI harus serba otomatis. Masa bikin indeks daftar pustaka nggak gedut setengah jam gitu ya, ngecek. Itu mah zaman baheula tuh, zaman saya 30 tahun lalu, 20 tahun lalu. Sekarang mah udah tinggal otomatis. Sitasi, ambil, saya udah ngumpulin apa jurnal tadi, klik, lihat di library-nya, klik, langsung otomatis. Misalnya situ Chopran tahun 2002, tahun 2008 misalnya. Itu otomatis judulnya apa, macam. Klik lagi tentang apa. Itu otomatis nanti daftar pustakanya terindeks. Ya, oke, anak kalian belajar masalah itu ya. Itu membantu kalian di dalam etika di luar terjadinya plagiarisme. Jadi kalau ditanya, kenapa kalian ngambil ini, dari mana, itu sudah jelas. Oke, ya, saya lanjutkan dulu. Dan topik tugas akhir, kenapa dibuatkan seperti itu, karena kalian harus mengambil yang relevan dengan TI. Misalkan, kalian ini sarjana manajemen dari Fakultas Ekonomi Bisnis atau sarjana teknik industri, beda atuh gitu ya. Gimana contohnya? Sama-sama misalnya kalian, Pak, saya gunakan strategi pemasaran. Strategi pemasaran, anak ekonomi juga belajar strategi pemasaran. Bedanya apa? Nah, itu yang nanti pembimbing akan mengarahkan. Kalian cirinya ada desain. Ya, tetap dalam koridor ke teknik industrian. Sasarannya, nah ini menyangkut masalah SKS. Karena ditempatkan di semester 8 atau semester 7 bagi kalian yang kemarin ngambil adalah yang very qualified, artinya kalian SKS IPK-nya bagus sehingga ngambil ke atas, sehingga raihan
apa namanya, raihan SKS yang memenuhi ya. Mana ya contohnya? Mmm, bentar ya. Ya itu minimal 114 SKS ya. Jadi kalian sudah lulus, kalian bisa lihat nanti di penjelasannya bahwa untuk yang ngambil TA syaratnya ada jumlah SKS ya. 111 pas 114 saya malah lupa ya. Rizky bisa jawab lagi. Saya lupa lihat-lihat lagi ya. Ya saya lupa 114 atau 111 kan sekitar itulah ya. Kalau KP kan 111 kalau KP ya. Saya lupa lah kebalik 96 kalau salah. KP itu 96 ya. KP 96, kalau TA 111 atau 114 sekitar itulah ya. Ini kalian tahu lah. Oke, nah ada 3 yang bisa kalian buat di dalam melakukan bentuk kegiatan TA. Nah, dalam masa pandemi, nih, ini khusus nih ya. Sekarang ini kan Pak, saya sulit Pak, kalau harus ke lapangan, saya harus nyari objek perusahaan ataupun lokasi ya. Misalkan, maka yang kalian lakukan adalah bisa menggunakan yang penelitian atau desain model, perencanaan model. Kalau problem solving, ini nggak bisa, gitu. Karena kalian harus mengambil topik dengan menyebutkan lokasinya di mana, menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode tertentu dan aplikasi tertentu, begitu ya. Di sini ada ya, saya sampaikan. Ya, dengan kasus nyata gitu. Jadi studi kasus dapat mengaplikasikan teori atau pendekatan ke dalam kasus nyata untuk memecahkan masalah yang ada dalam sistem nyatanya. Misalkan kalian di apa ya, di PT Pertamina Balongan misalkan, atau kalian lakukan di PT Timah misalkan, kalian lakukan di PT apa Gria Jogja misalnya untuk masalah distribusi gitu ya, atau di apapun lah, pokoknya kalian gunakan menyelesaikan masalah di tempat itu. Problemnya apa dilihat dari sana. Nah, kalau kalian ingin tidak melakukan seperti itu karena masa pandemi kan susah ya. Kadang ditolak gitu misalkan. Oh, ini masa pandemi mohon maaf kami tidak menerima dulu mahasiswa yang melakukan riset. Tapi jangan khawatir, kalian masih punya poin 1 dan poin 3. Jadi kalian bisa melakukan model atau merancang merancang pemodelan atau simulasi. Nah, model ini misalkan datanya kalian dapatkan dari penelitian TA sebelumnya. Ini udah banyak, misalkan kemarin si Tito ada di sini nggak Tito? Tito misalnya mengambil penelitian, ya, dia melanjutkan penelitiannya Bagas Yulio. Bagas Yulio ada meneliti pada saat sebelum pandemi kan di Gria Jogja, distribusi, dia pakai hanya menggunakan klaster. Nah, Tito itu mengembangkan dengan menggunakan modelnya multi echelon misalnya. Datanya dipakai punya data siapa? Punya Bagas. Jadi dia nggak keluar kemana-mana tuh. Diam wae di rumah ya. Oh lagi ngapain? Ini Pak, lagi ngotak-ngatik sambil minum cappuccino. Wah asik bener saya bilang. Ya, beda dengan Rizky hujanan misalkan, ke mana Ki? Itu Pak, nyari ke Indomaret. Nyari apa? Belanja? Bukan, nyari data. Terus kemana lagi? Itu saya ke retail berikutnya Pak. Ngapain? Nyari data. Nah, ya terserah sih ya. Jadi masa pandemi ini tolonglah kalian juga bisa mempunyai pilihan-pilihan. Nah, sementara misalkan kalau ada yang sudah kayak Fatma Sondari misalkan, Pak saya ngambil menjadi kualitas, kebetulan saya diterima di PT Pertamina Persero misalkan, tentang quality. Diterima, oke, bagus gitu ya. Tapi kalau yang nggak bisa, nggak diterima, ya kalian punya kasus yang 3 atau 1 penelitian. Ya. Nah, yang penelitian ini sebetulnya adalah menggunakan tools-nya adalah statistik. Misalkan statistik atau misalkan sistem ya saya nggak usah nyebut ya sistem dinamis kan nggak belajar sih ya. Tapi who knows lah. Rata-rata kan kalian juga nggak belajar tentang supply chain multi echelon kan nggak pernah belajar. Tapi ada di antara teman-teman kalian yang menggunakan metode itu. Meta heuristik kan nggak pernah belajar. Genetik algoritma nggak pernah belajar kan di kuliah. Tapi kan ngambil tools itu. Ini yang saya sebutkan bahwa tugas akhir itu explore. Ya, jadi jangan kamu pakai apa metodenya? Ah, pakai metode yang dipakai di praktikum we Pak lah. Eta mah pasti mau diterima we. Kecuali kalian tambah apa gitu. Misalkan, Pak saya mau merancang tata letak fasilitas. Pakai apa? Pakai systematic layout planning, SLP. SLP mah praktikum eta mah di PSI 2, ya. Jadi bikin apa rancang segala macam. Selesai. Ya itu mah praktikum jadi TA gitu kan. Ya kalian
tahulah bobot kalau TA seperti apa ya. Hati-hati juga tuh ngambil tools metode ya. Nah, untuk penelitian biasanya ada menjelaskan hubungan penyebab dengan hipotesis. Nah, begitu kalian menyebutkan hipotesa di penelitian, pasti kalian melakukan dengan metodenya statistik sebagai tools. Misalkan menguji apakah benar gitu ya, ada pengaruh bahwa yang namanya kinerja itu di perusahaan ini meningkat atau tidak jika ditambahkan variabel apa gitu. Oleh karena itu harus ada dukungan literatur. Jadi untuk masuk penelitian, kalian harus punya literatur yang bagus, teori-teori yang bagus, dan kalian buktikan. Nah, itu riset. Penelitian adalah membuktikan bahwa teori ini ya bisa berjalan jika kondisi seperti ini. Buktikan pakai hipotesis, pakai apa? Pakai statistiknya. Gitu ya, jelas. Kalau yang dua, problem solving, ini yang relatif lebih mudah. Masuk ke perusahaan, masuk ke sistem nyata kalian, entah dimanapun ya lokasinya, yang ada permasalahan tentunya, kalian pecahkan masalahnya itu. Selesai, pakai tools metode yang kalian pilih. Boleh satu metode ya, tapi yang bukan sudah semua orang pakai gitu ya. Misalkan, Pak, saya pakai NASA TLX, pakai SWOT, pakai Rula, itu mah udah banyak banget ya. Pakai Nordic gitu kan, untuk APK ergonomi misalnya. Itu mah udah kebanyakan atau udah jutaan orang pakai, enggak jutaan lah ya. Udah ratusan anak TI Unpas tuh udah pakai gitu. Jadi kalau dosen tuh udah lihat tuh pingin muntah-muntah gitu, saking banyaknya. Weureu kalau makanan mah ya. Ieu deui, si topik teh ieu deui, emang gak ada yang lain gitu. Nah, pasti ditolak. Ya, kecuali kalian ada inovasi lah. Oke, Pak, saya Rula, tapi ditambah dengan Reba untuk jenis pekerjaan yang detailing. Karena kebetulan pekerjaan ini membutuhkan hal yang rinci dalam penyeleksian, pemeriksaan, misalnya sampling, seterusnya, maka dia butuh pekerjaan itu. Nah, itu perlu di atau beban fisiknya. Itu kan penambahan, boleh, silahkan. Tapi kalau itu lagi mah pasti ditolak lah. Ya, maka di problem ini bisa kalian buat. Yang ketiga, jangan rewas heula begitu mengatakan pemodelan, alah simulasi. Jadi sebetulnya kalau kalian tergantung passion lah ya, kalau misalkan kayak Rizky ini suka di pemodelan, atau misalkan Siva suka di modeling, ngutak-ngatik riset orang, kemudian saya ganti modelnya dengan ini Pak, gimana hasilnya, saya uji. Itu cocok. Dan kalian cukup ada di rumah kan, kadang-kadang nonton drama Korea dulu bentar, besok lagi ke laptop gitu ya. Asik gitu kan, minum kopi atau minum coklat panas ya, beli pizza di sebelah tetangga, pizza KW2 gitu, nggak apa-apa, yang penting kenyang gitu. Atau combro lah, enak gitu ya, nyantai. Simulasi, ada softwarenya kan, Arena kalian belajar, kulik, oh saya dapat ini Pak. Kalau TA yang menggunakan aplikasi atau software sebagai pendukungnya, itu good istilahnya, bagus. Mun manual, kamu dia pakai apa? Excel Pak, manual, salah manual gini. Tapi kamu, Pak, saya pakai software ini, saya buat modelnya segitu. Wah, itu TOP BGT. Begitu dosen pembimbing udah lihat itu, kamu piaun. Jadi tina topik dan judul aja udah tahu kita mah ya. Kalau kata Pak Riza mah dulu ya masih kena pakai berkas proposal, cukup dicium aja proposal. Oh ini A nih. Oh ini A nih. Gitu. Nggak dilihat. Kalau Pak Asep Toto Kartaman tuh nggak usah dilihat dulu. Dia lihat judulnya udah, oh ini bagus. Ya, karena dosen itu pasti punya sense ya, punya kepekaan terhadap topik yang kalian ambil. Ya, itu. Oke, saya lanjutkan. Bimbingan sekarang. Pak, dalam bimbingan sekarang seperti apa? Nah, ini kalian belajar di tugas akhir maupun kerja praktek lah. Tugas akhir lah sekarang ya. Kan harus belajar bagaimana berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Belajar lah, nanti kalau kalian bekerja, ditempatkan dan bekerja, kalian dengan pimpinan, dengan siapa tuh harus bisa membuat komunikasi yang baik. Ya, jadi kalau dibiarkan sama pembimbing tuh bukan berarti kaliannya enak ya. Jangan, seminggu nggak ketemu pembimbing tuh harusnya kangen gitu. Pak, mohon maaf saya mau menyampaikan lagi. Nah ini ada tips, saya akan berikan tips sekarang sebelum nanti kita diskusi ya. Tips kalian bimbingan, supaya kalian tuh cepat direspon. Jadi jangan menyerahkan, Pak, mohon untuk dikoreksi. Saya kirimkan ya, bab 1, 2, dan 3. Peret aja PDF. Nah, saya yakin, mual dibaca, mual. Jangan naon atuh maca nu kitu. Emangnya cuma kamu saja yang ngirim PDF itu? Ada 5-6 orang yang lain. Kalau dosennya di Unpas Sungkul. Tapi kalau dosen yang dia juga ada kerjaan itu, ada kerjaan ini, boro-boro ditinggali. Jadi bagaimana prinsipnya?
Pertama, yang namanya self correction, typo ya, salah ngetik kalimat yang bagus mah eta mah kalian atau harus bagus. Ya, paham ya? Yang harus kalian bimbingan kan apa? Esensinya. Bener nggak kalau saya melakukan pendekatan ini? Jadi lebih banyak ajak diskusi dosennya. Pak, saya sampaikan bahan diskusi. Jadi bukan bahan bahan tulisan yang harus dibaca, bukan. Ini kerangkanya Pak, mohon ada waktu untuk berdiskusi. Gitu. Oh ada, silakan. Baru tuh tiktokan di situ. Tapi kalau kamu hanya menyampaikan begini, Pak, saya kirimkan ya bab 1 via email misalkan. Eta mah teh ira dibacana, mungkin seminggu 2 minggu misalkan. Tapi kalau minta izin untuk diskusi, maka kalian itu minta waktu. Dan itu harus dilonggarkan. Dan saya sudah minta kepada dosen, dalam 1 minggu itu 2 jadwal dalam seminggu harus diberikan. Bahkan saya anjurkan untuk membentuk WA group dosen pembimbing dan mahasiswa bimbingannya. Yang nggak melakukan itu lapor, saha dosena. Kayak saya diciwit. Tapi membuat rumah tuh hantu. Pak, saya Prof. Edi Yusuf, Pak. Ah, terbantu. Pak Edi Guani, Pak Edi Guani berciwit, biasa. Enggak lah, silahkan aja laporkan. Ya, saya harus rada galak ke dosen gitu. Saya berapa kali pernah, misalnya Pak Helmi punten, di mahasiswa ini udah 2 minggu ditelantarkan gitu. Saya bilang begitu. Oh iya Pak, mohon maaf. Ketua Prodi, mohon maaf ke saya kan sebagai koordinator TA gitu. Ya wayahna weh gitu. Jadi saya yang harus ngatur gitu. Siapa? Makanya kalau mau curhat ke saya aja. Pak, saya udah 2 minggu. Pak, saya 1 minggu. Karena gak seminggu atuh kan gitu ya. Tapi benar ya, jangan sampai ngakunya 2 minggu, padahal cuma 2 hari. Saya yang dimarahin. Enggak, Pak Yogi, dia baru 2 hari. Oh gitu, Pak. Waduh, punten atuh. Ya, awas tuh. Jadi kalau memang betul datanya, saya akan bantu kalian. Jadi ini termasuk bahwa kalau nanti dalam bimbingan dosennya ternyata bermasalah dalam melakukan bimbingan, sulit dihubungi dalam relatif waktu lama, kalian susah, ada upaya, kalian bisa mengajukan penggantian dosen pembimbing. Ini sebetulnya kerugian sih buat kalian ya, karena kalian harus setback. Ya. Atau dosen penelaah pengganti kepada koordinator TA. Silahkan, ajukan. Pak, saya mau mengajukan perubahan pembimbing. Alasannya apa? Oke, silahkan. Saya nggak usah banyak ngomong misalkan ya. Silahkan kalian isi aja deh formulir pengajuan perubahan pembimbing. Di fitur mobile apps belum saya tambahkan ya. Mungkin nanti malam lah saya tambahkan. Jadi kalian daftar, syaratnya adalah harus men-screenshot atau meng-capture WhatsApp atau komunikasi kalian dengan dosen awal. Kalian minta izin. Bapak, Ibu, mohon maaf karena saya ternyata topiknya berganti. Apakah Ibu atau Bapak masih mau membimbing saya? Waduh, topik ini saya nggak bisa. Kamu pindah aja. Nah, itu lebih bagus. Jadi kalian cari kata-kata yang mendorong si dosen itu, ya udah kamu ganti aja gitu. Ya. Jadi jangan maksa, Pak, saya mau ganti aja deh, jangan Ibu, jangan Bapak misalkan. Kenapa? Habis Ibu lama sih nggak ada aja. Oh, itu sih nggak bisa, udah kau sama saya aja. Gitu. Nanti besok-besok saya bisa kok ngebimbing. Nah, jadi ada seperti itu. Jadi kalian harus ada strategi lah kalau ingin berubah pembimbing ya. Oke. Jadi harus screenshot persetujuannya, diminta pembimbing awal untuk menyatakan, oke, saya menyetujui bahwa kamu NRP dan nama untuk berubah pembimbing ke dosen lain. Nah, itu screenshot, kirim lampiran file upload di formulir pengajuan perubahan pembimbing. Dari situlah saya akan konfirmasi ke dosen, benar, kalau benar langsung saya update di si Kapeta. Jadi SIM Salabim pembimbing kamu rubah, termasuk SK-nya. Ya, oke. Tapi kalian harus konfirmasi ke saya. Pak, saya sudah mengajukan perubahan pembimbing. Harus ada komunikasi, karena saya nggak bisa ngecek tiap hari, tiap jam, ya. Jadi kalian konfirmasi, Pak, saya sudah mengajukan, Pak, saya sudah mengajukan. Oke. Penjiplakan hati-hati. Ini terjadi. Ada alumni kita angkatan 2013 WA ke saya. Kira-kira bulan kemarin, bulan November. Ya, alumni ini 2013 ini sedang menyelesaikan S2 di ITB. Mungkin sudah selesai sekarang ya. Dia komplain karena dia mengajukan sebuah papers dengan tugas akhir dia waktu S1 di Unpas, ya. Ternyata dia telusuri ada kesamaan hampir 100% dengan tugas akhir mahasiswa angkatan 2014 yang lulus setahun kemudian. Sama persis. Maka dia protes.
gitu ya. Sampai saya bilang kalau mau mengajukan dituntut ke ranah hukum, ini agak panjang saya bilang. Jadi kalau bisa sih ya kamu cobalah rubah sedikit apa segala macam gitu. Tapi ini menjadi kehati-hatian prodi ini jadinya. Ya, karena tidak diperbolehkan seperti ini. Jiplak hampir kata-katanya semua. Jadi nggak boleh sama, ganti aja parafrase tuh ya, parafrase itu ya. Ini mirip sama ya, tapi kalian ganti dan, yang itu tuker-tuker gitu ya. Terus awali dengan kalimat pasif jadi kalimat aktif gitu. Intinya sama, dirubahlah parafrase itu pasti beda. Ya, itu tips dari saya supaya kalian nggak dicap jiplak. Oleh karena itu pada saat nanti akan sidang, ada pengecekan Turnitin yang disampaikan abstrak dan bab 1 dalam versi dokumen DOCX kirim ke Pak Jajang. Gitu ya, sebagai syarat bahwa kalian itu aman gitu kan. Ada juga kemarin, aduh Pak Jajangnya sibuk nih nggak bisa saya kirim aja ya. Ya udah saya bilang kirim. Tapi resikonya tadi ya, karena di atas berapa persentase? 30% maksimal. Jadi kalau kalian lihat ada 30%, 40%, kalian rubah parafrasenya. Kan cuma di bab 1 sama di abstrak. Rubah parafrasenya. Tata kalimatnya diganti, itu aja lah. Nggak susah kok. Ya setelah itu ajukan lagi untuk di-Turnitin, atau nggak perlu juga nggak apa-apa, tapi kalian yakinkan bahwa kalian sudah merubah parafrasenya. Parafrase itu naon atuh Pak? Parafrase itu kalau satu kalimat, tata kalimatnya diganti-ganti gitu ya. Intinya sama pengertiannya, tapi kalian ganti kalimat aktif jadi pasif gitu ya. Yang tadinya melakukan jadi dilakukan gitu. Diganti-ganti lah. Ya, itu pasti rubah. Oke. Pedoman nah sekarang. Ini yang paling penting nih. Karena seringkali kalian itu keasikan nulis, ngetik, pakai laporan, dan yang paling gampang kalian ngambil laporan pedoman apa? Dari praktikum. Atau beda tuh. Dan seringkali saya tunjukkan. Kamu itu pakai format, bukan format praktikum. Kan ketinggali praktikum mah gitu, tabel left ya, ada di kiri. Tulisannya bukan 12 tapi 11. Itu mah kan kalau tidak salah ya, itu praktikum komputer ya, yang formatnya kayak gitu. Atau mungkin PSI 1 atau 2 gitu. Pedoman tugas akhir TI Unpas ada, kalian bisa unduh di HTTPS ini. Sekarang udah S ya. Pak susah Pak, ini kemarin saya akses saja susah. Saya akan siapin. Kalau nanti saya boleh unduh di aplikasi mobile ya. Kan saya bilang belum 100%. Nanti boleh unduh pedoman, boleh unduh template. Template itu namanya juga template ya. Kalian tinggal download, save as, selesai. Marginnya udah oke, ya. Kemudian footer headernya udah oke, ngapain lagi coba? Jadi nggak mungkin salah. Ya, pagination, margin itu udah ada. Template tinggal pakai aja. Jadi nggak ada yang salah, ukuran font, ukuran logo. Logo Unpas gede banget, kamu ngapain gede-gede amat? Nggak ikuti standar gitu kan. Dan nggak boleh berwarna kan. Ini mah color aja Pak, biar bagus. Bukan masalah itu. Karena namanya format tugas akhir itu harus seragam. Karena itu ciri ya. Ciri simbol kesarjanaan TI Unpas itu ya begitu laporannya. Atau masing-masing mah sarojen ya. Gitu ya. Jadi harus sama tuh. Makanya kenapa para dosen pembimbing suka bawel. Ikuti pedoman. Nanti kalian sama dengan yang ITENAS gitu ya. Sama jeung Unisba gitu, jeung Unpar. Beda tuh. Kita mah di Unpas ada pedomannya kayak begini. Ikuti. Ya, kalau nggak disalah-salahin semua. Termasuk ukuran font, tabel, gambar ya. Semua. Cara perujukan daftar pustaka kita menggunakan APA ya, apa? Di dalam indexing daftar pustakanya, cara mengurutkan daftar pustaka kita gunakan APA. Itu ada semuanya, ya. Oke. Ini masih tahun yang kemarin ya. Nah, batas akhir itu sebetulnya kalau saya bisa di-update ya, sebetulnya itu Februari itu ditutup. Jadi hampir sama lah, kurang lebih tanggal 15 Februari 2021 ya. Sebentar, ini masih saya stop share screen dulu supaya nggak menyesatkan ya. Jadi untuk batas terakhir ditutup itu sampai dengan 15 Februari 2021 ya. 21. Registrasi termasuk cetak ya. Semester genap 2020 2021. Ya sekitar tanggal itulah. Nanti mungkin ada surat edaran dari dekan ya, perihal transaksi tugas akhir. Selama ini saya belum dapat ya.
nanti akan ada, saya tulis aja, akan ada SK Dekan ya. Saya share screen lagi ya. Oke, sambil ini barangkali ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Gak usah nunggu ada tanya jawab, langsung aja deh, kalau ditanyain langsung tanya aja ya. Oke, saya lanjutkan dulu kalau begitu. Kelihatan ada ya? Ada ya? Oke. Nah, jadi akan ada SKD kan. Jadi bukan semena-mena bahwa transaksi harus kapan enggak, karena biasanya fakultas berkaitan dengan administrasi biasanya ya. Kan fakultas mah juga administrasi, karena masalah akademik mah ayana di prodi lah ya. Administrasi. Pak Yogi atau Pak Helmi bahwa pembayaran untuk itu ditutup tanggal sekian. Gitu ya. Tapi kalau di prodi bisa ada lagi gelombang kedua gitu ya. Ada. Tapi maksud saya begini, daripada kalian gelombang 2 daftar, baru daftar, lebih baik sekarang aja daftar tanpa bayar dulu ya. Kalau sudah ada sih ya silakan kalian bayar. Jangan kalau mau bayaran oke. Jangan juga. Jadi kalian registrasi itu yang paling penting supaya kita sudah tahu berapa peserta tugas akhir. Supaya pembimbing itu langsung dibebankan untuk bekerja dan Anda pun sudah bisa starting ya, memulai sekarang. Jadi jangan nanti gitu. Sayang ya semesternya kalian ngerjain sampai setahun gitu. Ya, 1 semester selesai. Kurang lebih seperti itu. Jadi awal Februari itu sudah mulai masuk semester genap ya. 1 Februari itu sudah semester genap, sekarang udah perwalian. Maka pendaftaran cetak pembayaran bimbingan itu 15 Februari 2021. Nanti ada SK. Mungkin ini berubah ya. Nanti pengumumannya saya akan sampaikan di mobile aplikasi. Di mobile aplikasi nanti saya akan saya buat pengumuman. Jadi kalian bisa update, lihat pengumuman apa aja sih yang ada, pengumuman apa aja. Jadi bisa kalian cek mengenai KP dan TA ada di mobile aplikasi. Sekarang belum ada ya, belum saya update lagi. Oke, saya lanjutkan. Ini contoh ya. Kemarin saya berikan password. Sekarang saya nggak pakai password dulu lah ya. Oke, nah sekarang Pak, kalau TA itu kan butuh surat pengantar penelitian. Bagi kalian mau kayak Fatma Sondari nih, Pak saya mau minta surat pengantar ke Pertamina. Kemudian siapa lagi? Ya banyak lah. Hasbi misalkan. Silakan isi di mobile aplikasi ada pengajuan surat pengantar penelitian. Isi saja di sana, setelah itu langsung download. Jadi nggak pakai lama. Ya paling tunggu 2 menitan lah, karena dia generate PDF ya. File PDF itu tergantung jaringan lah. Dan itu otomatis. Itu kalian submit, tunggulah semenit 2 menit sampai nanti muncul icon downloadnya atau di bagian yang ada wajah kalian ya, kalian ambil. Kalau registrasi pasti muka kalian ada tuh ya, wajah foto kalian ada. Nah itu kalian klik, cari di bawahnya ada download surat pengantar. Kalau surat pengantar mungkin nggak pakai foto ya. Ada surat pengantar, download surat pengantar. Kalau sudah ada berarti kalian tinggal ambil. Ya, biasa saya berikan akses kalian untuk bisa ngambil 1 layar penuh, termasuk download punya teman kamu juga boleh lah, silakan mangga bebas ya. Saya berikan akses, itu ada semuanya di sana, kalian sesuaikan nama kalian yang di mana, di situ ada link downloadnya, klik download. Jadi nggak pakai lama. Saat itu juga. Tapi hati-hati. Saya tadinya akan menotomatiskan demikian. Tapi ternyata ayawe mahasiswa nu salah ngetik kan ngerakeun, malu-maluin kan. Misalkan nih, kalian ke PT Pertamina, salah nulisnya gitu. PT Permina gitu. Ngetik di HP biasalah, typo kan. Itu kalau kalian submit, kalau diotomatiskan, maka ditujukan kepada pimpinan PT Peramina gitu. Kan disengserikan. Yang nanda tangan kan saya di situ. Paham ya? Maka biasanya saya akan verifikasi dulu. Kalau saya oke, artinya udah benar. Jadi jangan, Pak, saya udah beres atau belum? Udah beres atau belum? Ya silakan aja konfirmasi. Karena saya harus cek dulu, betul nggak? Karena saya nggak menjamin mahasiswa itu mengisi alamat atau nama perusahaan itu spellingnya, ejaannya benar gitu. Kan ngerakeun, ya nggak, malu-maluin prodi itu. Dan ada nama saya di situ. Ya, karena itu yang ngisinya kalian. Jadi saya mohon maaf tidak langsung otomatis bisa kalian download karena saya harus memverifikasi dulu apakah benar ejaan perusahaannya. Gitu. Kalau benar,
saya akan verified, saya klik verified, maka kalian langsung bisa download. Langsung keluarlah di situnya. Sudah selesai, gitu. Surat sudah selesai. Kalau sedang proses berarti masih saya verifikasi. Ya. Tapi kalau lebih dari 1 hari, ya kalian WA saya, Pak, punten pisan kemarin saya sudah ajukan surat tapi kok belum ada ya, masih diproses. Oh iya, coba saya lihat. Boleh. Ya, silahkan aja lah kalian komunikasi dengan saya kalau sudah melakukan itu. Jadi surat pengantar penelitian itu sangat gampang. Kalian kalau misalnya begini contohnya, Pak, saya butuh amplop. Butuh amplop mah print we sorangan gitu ya. Jadi gini caranya kan. Kalian capture aja, kan ada kop surat ya, di surat itu ada kop surat Fakultas Teknik Universitas Sunan ya. Itu kalian capture, kalian bikin sendiri MS Word, buat format amplop, print, selesai jadi amplopnya tuh. Daripada kalian harus ke kampus, datang ke Bu Susi, Bu, nyuhunkeun amplop, cuma amplop doang, dari Cirebon ke Bandung gitu ya. Atau dari Karawang ke Bandung, ya. Jadi cukup kalau perlu amplop ya kalian buatlah. Ada kan dari surat itu ada kop suratnya, kalian capture, ya. Kemudian buat dalam format envelope, amplop, ketik kepada yang terhormat siapa, print. Beres kan? Gampang gitu, nggak usah susah-susah. Oke. Yang berikutnya jangan lupa install aplikasi karena nanti ada updating informasi. Saya akan lakukan ini bagi peserta KPTA, ya. Bagi peserta KPTA ada informasi karena ini bergeraknya lebih cepat ya sekarang nih. Bu Wadek 1 tuh Bu Ririn melalui koordinator KPTA selalu, Pak, ini terakhir sekian, terakhir tanggal sekian. Lakukan ini dulu Pak, sampaikan kepada mahasiswa. Nah, itu harus cepat. Saya agak bingung sekarang. Saya ke Instagram gitu. Instagram seluruh dunia lihat gitu ya. Ya enggak? Instagram seluruh dunia lihat. Yang paling gampang lewat mobile apps. Ya. Jadi mobile apps itu hanya kalian nanti yang diberikan link yang bisa lihat ada informasi apa saja. Jangan install di HP Nokia ini ya. Monokrom masih ada nggak ini? Ya. Jadi kalian boleh di iOS atau di Android. Nggak usah yang sebagus inilah ya. Tapi yang jelas Nokia ini mah buat nelpon SMS unggulnya. Install silahkan di sana. Oke, surat pengantar penelitian sudah ya selesai. Monitoring itu ada di saya, nanti saya akan bisa monitor dari data yang kalian masukkan. Oke, satu hal sebelum ada pertanyaan, perhatikan betul nih, karena nanti ada proses kalian mengajukan seminar. Pada saat kalian mengajukan seminar tugas akhir, kalian wajib mengisi kurikulum vitae, CV, daftar hidup. Pak, kenapa sih wajib mengisi CV? CV itu akan dibacakan pada saat kalian seminar dan sidang. Jadi CV cukup sekali aja, ya. Kalian bikin pada saat seminar tuh atau pada saat kapanpun, biasa seminar ya. Sebelum seminar, isi CV-nya karena itu sudah judul tugas akhir. Ada dosen pembimbing, dosen penelah, isi. Dan data kalian. Sekali aja, nanti sidang pakai lagi CV itu. Kecuali ada perubahan judul. Misalnya ada perubahan judul, wah saya ganti lagi CV saya, silahkan. Pak, wajah saya jelek waktu di CV yang kemarin, saya ganti lagi. Ya mangga gitu ya. Ganti lagi foto yang lebih bagus gitu. Silahkan. Ya. Jadi setelah kalian membuat CV, lakukan ya pertama registrasi ya, registrasi selesai daftar di Sikapeta, registrasi di mobile apps ya, di Prodi dulu. Setelah itu baru kalian daftar ke Sikapeta, ajukan pembimbingnya siapa, isi data profilnya. Nanti pada saat kalian melakukan proses bimbingan, lihat proses bimbingannya di Sikapeta. Jadi proses bimbingan, melaporkan bimbingan apa segala macam bukan di file Prodi. Bukan di mobile aplikasi ya. Misalkan minggu kesekian saya bimbingan, enggak. Tapi di Sikapeta. Kenapa? Karena di Sikapeta itu akan mensyaratkan kalian untuk bisa lolos ke babak berikutnya kalau kalian mengisi minimal 5 kali bimbingan dengan pembimbing dan 5 kali diskusi dengan penelaah. 5 dan 5. Ya. Nah, yang sunahnya adalah 4 kali minimal kegiatan pendukung, misalkan ini yang kalian ikuti. Makanya saya butuhkan adalah data ini, data absensi, data presensi. Ini adalah salah satu syarat kalian mengisi data pendukung di tugas akhir. Mengikuti kuliah pengarahan tugas akhir. Ya. Kemudian yang kedua bisa mengikuti sidang temannya, sidang kakak angkatan. Sampai 3 kali, 2 kali selesai. Atau mengikuti kuliah umum, studium general. Itu udah data pendukung.
Minimal 4 ya. Nah, itu ada di Sikapeta. Kalian tinggal tambahkan kegiatan TA, ya. Kemudian tambahkan bimbingan. Misalkan minimal 5. Misalkan mengajukan proposal, diskusi apa, terserah kalian. Nanti yang di-approve oleh saya atau pembimbing. Pembimbing lihat, misalkan bunga gitu ya. Minggu pertama tanggal berapa? Tanggal 28 Januari misalnya melakukan bimbingan. Oh ya benar, topiknya tentang pengajuan topik. Misalkan. Saya approve. Oleh pembimbing approve. Benar. Ya. Minimal 5 pembimbing, minimal 5 penelaah, dan minimal supporting dukungan kegiatan TA 4. Salah satunya ini, kuliah pengarahan tugas akhir. Itu wajib sebetulnya. Yang kedua, ikut kuliah umum, ikut webinar ya. Webinar kan sekarang banyak yang gratis ya. Ikut webinar tentang big data misalkan di PII, ikut gitu ya. Silakan, dapat sertifikatnya, upload nanti. Atau dapat screenshot-nya, ada buktinya, silakan. Ya, itu disimpan bahwa Anda bukti mengikuti. Tapi itu sunat, jadi nggak belum saya wajibkan. Silakan aja. Yang wajib tuh 5 kali bimbingan, 5 kali bimbingan di penelaah, 5 kali bimbingan di pembimbing. Ya, jadi proses bimbingan pelaporannya ada di Sikapeta, bukan di aplikasi yang ada di Prodi. Kan di Prodi nggak merecord itu, belum merecord itu, karena sudah ada di fakultas, biar nggak usah 2 kali. Ya, oke. Nah, kalian pada saat seminar wajib mengajukan dan mengisi formulir seminar tugas akhir. Kalau kalian tidak mengisi formulir seminar tugas akhir di Prodi melalui mobile aplikasi, maka kalian tidak bisa di-generate undangan surat seminar nggak ada, nilai nggak ada gitu kan. Maka wajib hukumnya kalian melakukan pengajuan seminar. Jadi jangan lewat WA gitu. Pak, saya mengajukan seminar ya, kata pembimbing tanggal sekian udah oke. Tapi dia nggak mengisi pengajuan seminar di formulir. Itu nggak bisa. Tidak akan mengenerate link undangan via Zoom misalkan. Kan itu saya generate otomatis. Jadi harus melakukan itu. Ya. Kemudian proses praseminar itu ada proses penelaahan. Diberikan kepada penelaah. Itu nanti ada fitur di aplikasi, mobile aplikasi, kalian ajukan penelaahan. Diajukan ke siapa? Ke dosen penelaah. Bab 1, 2, 3 setelah di-ACC oleh pembimbing, maka kalian melakukan penelaahan sebelum ke seminar. Nanti penelaah akan membaca dan maksimal waktu yang diberikan hanya 1 minggu, 7 hari. 7 hari. Misalkan tanggal berapa nih? 20 ya. Maka tanggal 27 adalah batas akhir dosen penelaah memberikan penelaahan. Setelah itu dianggap menyetujui diseminarkan. Ada di suratnya. Nah, siapa yang memberikan surat itu? Kalian sebagai peserta tugas akhir. Karena kalian yang mengisi. Setelah mengisi, download, setelah itu kirim via WhatsApp atau via email, tergantung kesepakatan kalian dengan dosen penelaah ya. Kirim via WhatsApp atau kirim via email beliau. Kemudian sertakan juga draft tugas akhirnya untuk beliau lakukan penelaahan. Jadi kalian yang melakukan itu. Suratnya sudah disediakan, tinggal ajukan, download suratnya, kemudian send WhatsApp. Nanti saya akan berikan tombol send WhatsApp. Bisi kalian nggak tahu, Pak, kalau Pak Dadang itu nomor WA-nya berapa? Nggak usah. Kalian tinggal klik tombol send WhatsApp. Kirim WhatsApp misalkan. Nanti langsung masuk ke Pak Dadang, kirim file attachment-nya, surat penelaahan, dan draft yang punya kalian. Jadi itu self-service, kalian yang mengerjakan untuk penelaahan. Nah nanti feedback-nya, dosen yang bersangkutan akan mengisi catatan-catatan perbaikan penelaahan. Dan kalian bisa lihat. Kalau tidak ada, dianggap setuju berarti. Ya alhamdulillah nggak ada, tapi di seminar ternyata dibantai. Oh kamu ini. Oh, ya nggak apa-apa misalnya. Oke ya, jadi ada yang memberikan, ada yang enggak. Tapi jangan khawatir, pokoknya kalau dalam waktu 1 minggu atau lebih nggak ada, dan ada konfirmasi dari penelaah, oke saya sudah setuju, maka melalui WA maupun email balasan misalkan, maka kalian langsung ajukan seminar. Nah hal yang sama pada saat akan sidang nanti. Saat akan sidang, kalian lakukan juga penelaahan prasidang kepada penelaah. Jadi sama, kayak tadi makan praseminar ya. Kalau sebelum sidang, prasidang. Ajukan lagi telaahan kepada penelaah. Nah, itulah yang kalian isi nanti sebagai syarat sidang adalah 5 kali diskusi dengan penelaah. Dicatat oleh kalian. Itu mandiri aja, kalian yang isi aja. Pak, saya isi aja lah pura-puranya. Ya mangga weh gitu. Tanggal sekian dengan penelaah, bahas apa, tanggal sekian. Kalian yang isi, mangga weh, tenanau. Nanti saya approve aja lah. Ya. Terus diisi tuh, minimal ada 5 ya.
nanti saya akan approve. Apapun isinya saya akan approve. Ya, karena itu syarat soalnya. Setelah itu ya ajukan sidang. Ajukan sidang setelah kalian mendapat konfirmasi dari pembimbing tanggal sekian dan penelaah juga sudah setuju tanggal sekian. Jangan sampai kalian hanya komunikasi jadwal dengan pembimbing ya, kayak kemarin tuh kejadian. Penelahnya protes, saya nggak bisa tanggal itu, diundur. Pembimbingnya marah kepada mahasiswanya, gitu ya. Kenapa kamu nggak konfirmasi ke penelah? Ya Pak, saya pikir Bapak sudah ngasih tahu, ngalah nyuruh pembimbing gitu ya. Oke ya, jadi kan komunikasi dengan penelah untuk masalah jadwal. Jadi fix begitu kalian buat jadwal seminar dan buat jadwal sidang itu sudah confirm. Ada tulisannya lah di formulir itu, ya persyaratannya apa saja. Nah, syarat sidang bisa nanti kalian lihat saja apa saja yang jelas. Ada sekitar berapa? Banyak juga lah syarat-syaratnya adalah syarat sidang nanti ya. Yang pertama lunas, karena sidang itu tidak boleh kalau kalian belum lunas DPP. Lunas DPP ya, lunas biaya sidang, buktinya nanti di-upload ya, dan konfirmasi ke Bu Susi biasanya kalau biaya sidang. Biaya bimbingan itu biaya perwalian ya, itu dari fakultas, voucher dari fakultas itu. Atau dari situ biasanya. Kalian screenshot biaya bimbingannya ya, ada di situ lunas-lunas untuk biaya bimbingan, dari situ biasanya. Kalian screenshot, upload. Kemudian draft tugas akhir ya, kurikulum vitae atau CV terbaru ya. Terbaru itu artinya kalau wajah Anda berubah dalam satu semester, ganti fotonya, ganti lagi CV-na atuh gitu ya. Atau judulnya diganti, ganti lagi. Tapi kalau tetap sama judulnya, tetap menggunakan yang CV yang pertama kalian buat, boleh. Ya. Kemudian upload lagi draft, tadi kemudian PowerPoint. PowerPoint-nya unggah, kemudian juga jurnal tugas akhir yang sudah diakses oleh pembimbing. Jadi kalian selain draft tugas akhirnya, kalian wajib membuat jurnal tugas akhir. Jadi tugas akhir kalian resumekan ke dalam bentuk jurnal. DOCX yang dikirimnya, bukan PDF. Supaya dosen pembimbing bisa mengedit untuk dipublikasikan ke jurnal-jurnal yang relevan bersama kalian sebagai second authornya, gitu ya. Biasanya cuma itu aja. Setelah selesai nanti tunggu surat undangan. Sidang deh. Setelah sidang, lulus, sarjana, selesai. Gitu ya. Oke, sesi ini saya akan akhiri ya, masih ada waktu sekitar mungkin entahlah 40 menit atau sampai jam berapa. Ini sudah jam 5 ya. Mungkin 30 menitan lagi. Saya buka untuk tanya jawab ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya buka saja atau melalui Ruli juga boleh. Saya kembalikan ke Ruli deh, Studio 1 silakan. Baik, Kang Teteh. Ada yang mau ditanyakan tidak untuk penyuluhan KPTA atau dan pendaftarannya? Silakan ya. Saya mau nanya ya, Kang Ruli, boleh? Pak Yogi? Langsung saya aja ya, langsung saja. Silakan. Langsung ke Pak Yogi saja. Langsung saja. Puntennya Pak Yogi mau nanya kan tadi saya udah buka si KPTA. Nah di sana kan ada pembimbing 1, pembimbing 2. Nah si pembimbing 2 ini penelah atau bukan? Ya, penelah satu lagi Pak Yogi, yang di bawahnya kan ada pembimbing lapangan. Berarti untuk mengisi sikap pertama, kitanya udah harus fix gitu. TA-nya di mana gitu? Iya. Oke. Itu aja pertanyaannya. Makasih Pak Yogi. Oke. Itu aja pertanyaannya. Oke ya, saya jawab ya. Di dalam sikap peta ya, yang wajib diisi itulah pembimbing 1, pembimbing 2. Pembimbing 2 itu artinya karena kan gini ya, sikap peta itu dibuatnya sefakultas. Nah, prodi-prodi lain mungkin tidak menyebut pembimbing dan penelaah, nggak kayak di kita. Ya. Jadi mereka menyebutnya adalah pembimbing 1, pembimbing 2. Kalau di kita itu disebutnya, saya coba share screen ya, mengisi peta ya. Tapi ini kan dashboard-nya adalah dashboard di koordinator TA ya. Nanti saya share screen sebentar. Share screen. Oke. Kelihatan ya? Ini kan sikap peta begitu. Nah, di sikap peta itu pada saat kalian membuat untuk peserta, bukan gangguan kan? Ini kayak gini nih, males pisan ya. Cannot connect to database. Aduh. Saya pisan ya. Masih bisa nggak? Bentar. Oke, jadi pembimbing 1 itu diisi dan pembimbing. Nah ini muncul ya. Kalau pembimbing 2 diisi penelaah. Pembimbing lapangan nggak perlu diisi karena kalian ini kan beda dengan di planologi.
Kalau planologi itu harus ada pembimbing lapangan, gitu ya. Jadi memang ini bentuknya umum kalau di fakultas. Ya, contohnya seperti itulah. Ini kalau saya cek punya adik Kosasi mah angkatan berapa nih? Wildan, terus siapa? Ini kebanyakan yang sudah uzur ya ada di sini ya. Tapi saya cek aja dulu ya. Misalkan yang adik Kosasi dulu detailnya, mudah-mudahan bisa. Oke, kalau ada kesulitan memang karena servernya lagi mau dipindahin gitu ya. Jadi kadang suka nggak bisa. Nih, kalau nggak bisa tuh. Oke, jadi yang jelas pembimbing lapangan nggak usah diisi, ya, nggak usah diisi. Kalau barusan ada tuh ya. Jadi yang wajib itu profil kalian diisi adalah dengan pembimbing satu, pembimbingnya siapa, penalahnya siapa, atau pembimbing satu siapa, pembimbing duanya siapa. Kemudian ada pemilihan topik ya, itu diisi dong gitu ya. Sama judulnya diisi, sama seperti kalian ngisi waktu ngisi di registrasi TA. Isi juga di situ. Lengkapi dengan nomor handphone ya. Kemudian lengkapi juga dengan email untuk mempermudah komunikasi. Itu ya. Jadi mungkin itu bisa menjawab secara singkat ya. Tadi siapa yang nanya lupa sih. Oke, silakan. Ada yang berikutnya bertanya lagi? Jelas ya? Jelas Pak, nuhun Pak. Oke, silakan. Oh, Hasbi ya. Hasbi rambutnya masih keriting, kribo nggak? Di sini pandemi mah jadi ngelapes. Masih Pak, aduh ikonik ini mah. Oh iya, ikonik. Kangen sama Hasbi tuh. Oke, ya ini contohnya ya. Contoh nih, contoh. Ini kan tampil nih di kalian ya. Itu ada pembimbing, ada bidang ilmu. Nah si adik kosas ini nggak ngisi. Sebetulnya memang nggak apa-apa nggak ngisi, tapi kan kurang informatif gitu. Bidang ilmu itu artinya topik gitu, topik ya. Yang kalau di TAA di mobile apps kita tuh ada topik-topiknya apa? Manajemen kualitas, manajemen project gitu ya. Optimasi dan pemodelan misalkan. Atau PTLF gitu. Kayak gitulah. Ya supaya jelas. Lokasi penelitian nggak usah diisi. Ya kan karena belum tahu kan. Lokasi penelitian Ming 8 nggak usah. Ini kan boleh. Nggak diisi aja. Kosongin aja. Dan ini bisa diupdate. Kapanpun profil ini bisa kalian update. Misalkan, oh saya nemu nih, dapat Ming lapangannya di sana. Tulis di sini. Update, silahkan diupdate. Update kapanpun. Ya, kalau di sini kalian nggak bisa rubah. Pak saya ganti pembimbingnya jangan Pak Yogi. Saya mau ganti dengan Pak Riza. Kalian nggak bisa ganti. Kecuali ini adalah dashboard punya koordinator. Saya bisa ganti kalau di sini. Dan saya generate SK-nya. Ini kan sudah ada SK baru nih. SK yang bulan Januari nomor 4. Kalau saya ganti, saya harus ganti lagi SK yang baru. Saya generate lagi. Karena kalian ganti SK. Nah, ini ngaruh ini kepada kinerja dosen ya. Jadi sebenarnya kalau nggak segampang kalian gonta-ganti ya, tapi sebetulnya buat kinerja dosen tuh buruk sebenarnya. Karena dia berkurang dosen pembimbingnya karena dia one prestasi lah kelihatannya. Kenapa sih dia pindah? Jangan-jangan si Pak Yogi itu jelek ngebimbingin. Jadi mahasiswa banyak yang pada pindah. Misalkan. Oke ya, silakan mau ditanyakan? Ada? Izin bertanya Pak. Ya. Kalau misalkan kan kita tuh sekarang misalkan mau ngirim ke perusahaan surat pengantar ya Pak ya. Ya. Jika misalkan dari perusahaannya tuh tidak ada balasan nerima atau penolakan, kita bisa bikin surat pengantar lagi nggak Pak untuk ke perusahaan lain? Bagus ya. Nah, bisa, tapi dengan syarat, dengan catatan adalah memastikan bahwa memang perusahaan itu tidak menerima. Jadi kalian bisa ngontak lagi istilahnya, mengontak apakah via email gitu, mohon balasan apakah masih bisa menerima atau tidak, atau memberikan surat ini surat bahwa boleh minta ke prodi ya, ke saya misalkan karena misalkan ya apapun nanti redaksinya, isinya beginilah. Karena misalnya lama mendapat balasan, sementara waktu penyelesaian tugas akhir sudah mendesak, maka dengan ini kami mohon maaf mengganti. Jadi tidak lagi ke perusahaan itulah. Jadi ada pemberitahuan, ya supaya si perusahaan ini tahu, oh ternyata dia nggak jadi ke kita. Kalian ada kejadian dulu, ya, misalkan ada si mahasiswa ini ngasih surat ke 2 perusahaan, dua-duanya diterima. Kemudian si mahasiswa ini ngambil salah satu perusahaan, yang satu lagi nggak diberikan korespondensi informasi. Atau ngambek, nelepon itu ke prodi. Kebetulan waktu itu yang pegang Bu Dedeh ya, koordinator TA-nya dulu.
Jadi nelfon bahwa kami dari PT ini, mahasiswa ini kok nggak ada kabar katanya gitu. Nah ini kehati-hatian aja sebetulnya. Jadi kalau misalkan mau nggak ada 1 minggu atau 2 minggu, kira-kira 2 minggu lah cukup ya. 2 minggu nggak ada aja nih, tapi kalian sambil cari-cari lah ya. Kalian kirim via email, via surat atau apapun. Kalau butuh surat dari prodi, saya akan bantu. Kalau misalnya hanya cukup email dari kalian sebagai peserta menindaklanjuti dari pengiriman oleh kami gitu ya. Maka dengan ini kami merubah lokasi penelitian. Terima kasih atas kesempatan diberikan gitu aja. Pokoknya ada kalimat gitulah. Ya carilah kalimat yang bagus ya. Kalian harus cari kalimat yang enakeun gitu ya, supaya mengetahui perusahaan itu bahwa saya nggak jadi kadinya, tapi saya ke perusahaan lain. Nggak usah disebut perusahaan lain. Ya, Fajar ya. Fajar tadi itu saya. Iya, Pak. Ya, jelas ya. Bisa, boleh sekali. Jadi tong nungguan lebih ke sebulan ya. Sebulan ditungguan, PHP gitu. Waduh, keburu kemana tuh sebulan mah ya. Jelas ya. Tapi pastikan bahwa itu terkirim, diterima. Ya, dan kalian berikan surat bahwa karena tidak ada konfirmasi, maka mohon maaf kami akan dan seterusnya lah gitu ya intinya. Ngasih tahu bahwa nggak jadi kadinya. Nah, kamu bisa ajuin hasil bukti surat itu ya, kamu upload untuk bukti atau di screenshot bukti bahwa kamu membatalkan ke perusahaan itu dan mengganti ke perusahaan lain. Boleh ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Mangga, silakan. Assalamualaikum Pak, izin Waalaikumsalam, Fatma, mangga kumaha. Pak, jadi begini, sebenarnya Fatma sudah gitu mengirimkan, namun perihal topik masih menunggu arahan. Tapi iya. untuk sementara manajemen kualitas, karena manajemen kualitas di sana kan ada bagian process and operation atau quality manajemennya. Ya. Nah, sedangkan kan rencana Fatma tuh di proses dan operasinya. Sedangkan untuk mengambil data tersebut tuh harus secara langsung. Nah, jadi mereka tuh masih mempertimbangkan antara Fatma sesuai dengan yang Fatma harapkan gitu, atau dipindahkan jadi quality management, otomatis berbeda topiknya itu Pak. Itu bagaimana, apakah harus registrasi ulang atau bagaimana? Oh, nggak usah ya. Baik, kalau pada saat kenyataannya terjadi perubahan, saya pikir topiknya masih tetap ya, quality management atau manajemen kualitas itu tetap. Jadi kalau statistical quality control atau SPC itu bagian dari manajemen kualitas secara umum payungnya lah. Jadi koridornya ada di situ. Jadi kamu nggak ganti topik di dinya keneh gitu. Ya. Kecuali kalau kamu ganti menjadi manajemen operation, manajemen operasi gitu ya. Ganti jadi ke fungsi misalkan apa level of inventory ya, terhadap maintenance komponen yang rusak gitu ya. Kan memang ada di kualitas tapi larinya ke masa inventory jadinya. Iya, seperti itu Pak maksudnya, maaf. Oh, kalau maksudnya itu berarti ganti kalau gitu. Bisa ganti. Bisa diganti maksud saya, bisa ganti perubahan. Tapi gini ya, kalau misalkan ternyata kamu sudah approve, saya sudah approve dulu, saya generate SK-nya, kan tanggal 15 Februari terakhir ya. 15 Februari saya approve semua tuh. Ternyata kamu nggak di kualitas, tapi di operation management untuk misalkan inventory management ya, manajemen persediaan, tapi berkaitan dengan komponen yang rusak, ada kaitan. Tapi bukan defect komponen gitu ya. Tapi bagaimana kalau komponen rusak ini berpengaruh pada inventory. Jadi major riset kamu tuh di persediaan gitu. Bagaimana menyiapkan komponen-komponen ini, berapa banyaknya dan kapan untuk bisa support pada komponen yang rusak. Beda kan dibanding kamu melakukan defecting, sampling, itu kan beda. Sampling inspection ya pada defect itu lain kan koridor. Jadi hati-hati dan topik riset kalian ya. Karena dulu ada kejadian juga misalkan Pak saya ngambil tentang kualitas. Di mana di PTDI yaitu di chemical milling. Di PTDI itu ada proses komponen di milling ya untuk komponen radar kalau tidak salah radar di pesawat. Itu terjadi defect. Setiap kali ada 4-5 kali dilakukan proses, selalu produk yang keempat defect terus. Ternyata masalahnya adalah masalah inventory, masalah kapan cairan itu harus diganti. Cairan kimia itu harus diganti supaya daya abrasinya baik. Jadi saat yang tepatnya kapan, kemudian berapa kuantitinya, kan kayak oki jadinya. Berapa kuantitinya dan kapan waktu yang tepat untuk mengganti. Jadi bukan masalah kualitas jadinya kan. Masalahnya adalah inventory jadi. Nah kayak gitu maksud saya. Jadi kamu bukan di kualitas tapi di inventory atau di operation management. Itu aja sih maksud saya. Ya.
Nah, kalau nanti sampai tanggal 15 Februari ternyata tetap topik manajemen kualitas dan sudah di-approve di generate SK, maka kamu tinggal komunikasi saja dengan pembimbing siapa Pak Cevi ya. Pak, saya ternyata ganti ke manajemen operasi. Kamu jelaskan diskusi kan. Bapak apakah masih bersedia oh iya boleh, saya masih bisa lanjutkan. Kecuali aduh sayanya ini kayaknya udah di luar area saya, misalnya saya sarankan untuk pindah. Nah, screenshot keputusan pembimbing itu yang awal bahwa kamu harus pindah. Screenshot, kamu pindah. Gitu. Paham ya? Paham. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama kembali. Silakan yang lain. Ada lagi yang mau ditanyakan? Harus banyak pertanyaan ya. Karena ini lumayan ya prosedurnya rada mungkin ya nanti pada saat melakukan pelaksanaan. Oke, silakan. Ada nggak? Perubahan pembimbing sudah saya jelaskan ya. Rizky ada nggak? Nah, kamu mau duaan nih, irit kuota ya berdua. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siapa dulu ini? Muhammad. Saya Muhammad Firnanda Pak. Izin bertanya. Oke. Di mana tuh ngajuin saya pembimbingnya ya? Iya Pak. Oke. Apa yang ditanyakan? Izin bertanya Pak mengenai dosen pembimbing dan dosen penelaah. Ya. Nah, untuk dosen pembimbing dan dosen penelaah itu bedanya gimana gitu Pak? Terus kan di registrasi yang di aplikasi itu kan ada terdaftar dosen penelaahnya juga gitu Pak. Nah, apakah dosen penelaah itu tuh harus sesuai dengan topik yang kita ajukan atau bagaimana gitu Pak? Ya. Makasih Pak. Oke, baik. Nah, bedanya kalau dosen pembimbing itu yang membimbing kalian. Jadi sebetulnya yang membimbing kalian itu cuma satu orang sebenarnya. Membimbing kontekstual, kerangka berpikir, ide, background of problem, methods, tiktokan ya. Itu dengan dosen pembimbing tuh. Ya, karena yang pasang badan tuh dosen pembimbing. Misalnya dosen pembimbing kalian Pak Cevi tadi ya. Pak Cevi ya, Pak Cevi nanti akan mengarahkan benar-benar. Nah, penelaah itu hanya mereview. Jadi kamu udah bikin tuh. Kamu review deh ke Pak Yogi. Nah, kamu kirim ke saya review. Oh, kamu salahnya di sini. Udah itu aja. Nah, kamu tetap harus ada 5 kali proses bimbingan karena di Sikapeta itu kan namanya bukan penelaah, pembimbing 2 gitu. Ya, kamu isi aja lah sisanya mah. Yang penting 2 wajib ya. Ya gini maksudnya 2 wajib itu 2 yang sebenarnya lah. Ini mumpun caranya. 2 yang sebenarnya. Misalkan kata saya nih, kamu perbaiki untuk praseminar kan, kamu perbaiki ya bab 2-nya, bab 3 masih ini, itu selesai. Udah putus. Setelah itu kamu balik lagi ke pembimbing, Pak, kata penelaah ini, oke, selesai perbaiki. Nah, saat sidang, sebelum sidang, ajukan lagi ke penelaah, review oleh penelaah. Oleh penelaah direview sebelum kamu sidang. Oh, kamu ini, selesai. Nah, berarti kamu dua hal yang aktual itu yang kamu tulis di pembimbing 2. Bimbingan bimbing 2. 3-nya ya kamu tulis we naon gitulah. Yang penting 5 gitu ya. Jadi ketemu dengan penelaah itu cuma 2 kali. Praseminar dan prasidang. Selesai. Kecuali kalau kamu ingin diskusi lebih banyak. Saya ingin diskusi juga dengan Pak Yogi sebagai penelaah. Mangga selama beliau tidak keberatan. Tapi fungsi penelaah itu hanya mereview, menelaah di 2 kali itu, praseminar dan prasidang. Dia wajib memberikan catatan perbaikan sebagai reviewer penelaah. Jadi pembimbing 1 atau pembimbing itu yang kalian diskusi, metodenya, apapun gitu ya, kerangka berpikir, perhitungannya segala macam adalah nanti tinggal direview oleh penelaah. Ya, Firnanda ya, jelas ya? Ya, baik Pak. Bagian tugas. Jadi jangan berharap banyak ke penelaah. Misal, penelaah saya membimbingan juga, enggak, penelaah pasti nolak. Dan saya mah penelaah gitu. Yang berwenang mah pembimbing. Saya mah hanya mereview itu aja. Gitu ya. Jadi jangan sampai juga ada penelaah yang ngobrak-ngabrik. Penelaah itu ngacak-ngacak, harus rubah ini, kamu rubah ini. Itu nanti di pembimbing yang berwenang, ya. Jadi hanya 2 kali kamu bertatap muka berinteraksi dengan penelaah itu hanya praseminar, ada penelaahan praseminar dan ada penelaahan prasidang. Selesai. Tapi kalau kamu mau diskusi dan penelaah mah enggak dilarang, silakan. Tapi wajibnya cuma 2 itu aja. Nanti diisi di Sikapeta, 2-nya itu kan aktual, 3-nya ngarang, bukan ngarang lah, artinya kamu kami ini gitu. Yang penting ada 5, karena itu minimum jumlah bimbingan. Ya, baik pembimbing 1 maupun pembimbing 2 kalau di Sikapeta. Karena di prodi lain itu namanya pembimbing 2. Di TIW hungkul nu penelaah mah gitu. Ya karena saya nggak tahu lah kenapa ya.
Baik, ada yang tanyakan? Rizky dan Rizky, Pak. ya Suparman ke mana? Ya, oke Ki, gimana Ki? Error nih. Lihat di web yang di Sinyal itu ada apa? Atau Pak Harus Rizky? ada langsung ke topik, memang harus atau kayak gimana gitu, Pak? Ulangi lagi Ki, ini nggak jelas. Sinyal, Pak. Ya, nggak. Sambil pegang telinga gitu. Tutup aja lah videonya, nggak usah. Kan? Oh ya. Ya. Ya kan Pak, di WebD itu kan ada, kalau tidak salah itu Pak ya, ada yang ada deskripsi tentang ketika pendaftaran itu ada tentang proposal dan langsung ada yang topik gitu Pak. Ya. Nah itu tuh emang apakah proposal itu wajib atau gimana gitu Pak? Makanya yang saya lihat itu ya emang atau memang hanya sekedar untuk interaksi dengan pembimbing atau seperti apa gitu Pak? Emang ada prosedur di TI, misalkan ada proposalnya kan, kalau saya lihat dari kampus lain lah ada pembikinan proposal, bahkan ada sampai seminar proposal juga gitu Pak, kayak gitu. Ya. Oke. Baik, mohon. Proposal dianjurkan, tapi di dalam upload tidak wajib. Kan registrasi nih, di situ ada upload proposal, gitu ya, nggak wajib. Karena kan nggak saya wajibkan tuh, jadi kamu bisa skip juga nggak apa-apa. Tapi saya anjurkan kamu buat proposal, karena beberapa dosen itu pingin kamu tuh udah prepare, udah siap. Proposalnya itu kamu mau ngapain, mau apa, jadi si dosen bisa lihat, gitu ya, bisa baca. Minimal kerangka berpikir, kamu tuh mau apa sih, gitu. Tapi nggak diwajibkan untuk diupload, hanya dianjurkan. Kan makanya saya tidak berikan tanda yang harus wajib diupload, pakai tanda bintang merah, enggak ya. Jadi hanya dianjurkan aja, kalau mau di-upload kamu sudah siap silahkan upload, kalau enggak ya nggak apa-apa. Itu aja. Iya. Karena di kita itu baru ada seminar adalah setelah kamu menyelesaikan bab 1 2 3. 1 2 3 baru seminar. Kalau di planologi ya, di PWK itu sampai beberapa kali seminar. Jadi ada seminar proposal ya, ada itu tergantung prodi lain. Kalau di kita nggak ada. Jadi hanya ada seminar TA1 alias seminar usulan penelitian. Ya proposal juga sebenarnya ya. Tapi mengacu bab 1 2 3. Jadi udah rada jadi bab hijina 2 tilu ya. Makanya seminar TA itu hanya dihadiri dosen pembimbing dan dosen penelaah. Hanya 2 orang. Sama kamu misalkan sebagai peserta TA. Itu isinya adalah tentang ya usulan kamu sebenarnya. Proposal OG gitu. Ya sama. Hanya lebih advance udah buat bab 1 2 3. Jadi nggak wajib ya upload proposal, tapi dianjurkan kalau kamu ingin lancar jaya, gitu, lanjai gitu ya. Ya pola pikir kamu masukin deh dalam tulisan gitu ya, kerangka berpikir atau naon, kamu target selesai kapan kan harus tahu ya. Oh saya ingin selesai nanti tanggal sekian Pak, bulan apa, wisuda gitu kan, atau sidang, bikin timetable-nya, kasih ke dosennya. Dosen akan appreciate kalau kamu membuat proposal dulu. Jadi dianjurkan makanya. Karena hampir sekitar 60% dosen tuh, pembimbing tuh pingin mahasiswanya ngajuin. Kecuali ada beberapa dosen pembimbing yang 40% sisanya yang ngasih justru. Kamu tertarik dengan sistem logistik, saya ngasih nanti, kata Pak Helmi. Nanti Pak Helmi yang ngasih metodenya, datanya, apa segala. Kamu kerjain weh pokoknya. Ada yang kayak gitu. Bu Cucu juga mungkin sama gitu. Bu Arum, tergantung lah Bu Arum. Kalau saya sih 50%, kadang dari mahasiswa, kadang dari saya. Tapi kalau Pak Helmi biasanya beliau yang akan memberikan materinya. Ini materinya, ini referensinya. Kamu kerjain ya pokoknya mah. Materinya ada, datanya apa, nah, kamu kerjakan. Gitu. Itu. Jadi ada beberapa pendekatan. Nah itu kan nggak usah proposal kamu. Karena idenya ada di dosen pembimbing. Kecuali kalau kamu punya ide, apa, ajuin, nah mangga. Gitu ya. Supaya dosen tahu sebenarnya. Seperti Risita barusan bilang bahwa ada komunikasi dengan pembimbing lebih baik. Bukan proposal bisa lebih bagus. Ya Ki ya, nggak wajib, karena di situ memang nggak harus wajib upload ya. Nggak ada tanda upload, kalau di skip juga jalan. Oke, yang lain silakan. Paling pas satu lagi Pak. Ya. Aduh. Kan tadi di
buat yang TA yang udah lama gitu ya, daftar ulangnya berarti yang di aplikasi baru ya Pak? Karena kan yang di WebT itu ya lagi down gitu Pak ya? Ya, betul, betul. Jadi jangan pakai yang di web ya. Kalaupun kalian tembus ke web, itu pakai data lama itu. Saya belum pindahin. Saya belum, karena saya khawatir ya, di server itu pada ngilang semua, makanya saya pindahin datanya tuh ke yang sekarang gitu. Ya. Baik, Pak. Oke, jadi kamu pakai aplikasi ini aja, yang sekarang ini. Nanti kalau saya sudah bisa akses ke website, saya akan ganti linknya sama yang link di KPTA Mobile. Linknya saya ganti. Karena dengan yang sekarang kapasitasnya jauh lebih besar, saya khawatir kalau yang di server itu turut ngilang gitu ya. Ya namanya data lah. Saya udah amankan sih. Ya, cara memindahkan ternyata butuh waktu 7 hari ya. 6 hari. Karena 1 hari itu hanya bisa 90 menit alias setara dengan 2 giga di server itu. Jadi kalau saya mindahin itu ada 10,7 giga ya data kalian ini. Jadi saya butuh berapa hari bagi we. Tapi itu background, jadi bekerja di layar di belakang. Jadi saya sambil tidur juga nggak apa-apa. Saya tutup laptop juga nggak apa-apa. Masih jalan. Tapi butuh hanya dikasih servernya ngasih kuota lah, bisa pindahin tuh 90 menit. Kurang lebih setara dengan hampir 1,5 giga atau 2 giga gitu. Ini udah dipindahin 8 giga, tinggal mindahin 2 giga lagi. Ya makanya jangan membuat saya pusing lagi kalau kalian ngisi di data yang lama. Nanti saya pindahin dulu ya, pakai yang sekarang, ya. Makanya ini udah pakai link yang baru ke database-nya sehingga lebih cepat gitu, lebih aman. Oke, ada yang tanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, Pandu, silakan. Gini, Pak. Jadi semester kemarin kan saya ngambil juga buat TA ya, Pak. Ya. Ya, terus tapi saya nggak ada progres gitu, Pak. Ada progres? Nah, nggak dapat progres. Jadi diam di tempat ya. Iya, Pak. Jadi buat semester sekarang saya kan mau ngambil lagi buat ngisi daftar registrasi itu ke website yang baru ini ya, Pak. Iya, kamu udah upload sudah install kan? Iya, Pak. Ya, untuk mahasiswa. Nah, itu aja, dari situ aja. Dari situ aja ya, Pak ya. Jadi tinggal melanjutkan aja, Pak, yang untuk dosen pembimbingnya, dosen penelahnya siapa gitu. Itu otomatis. Jadi begitu otomatis, kalau kamu semester kemarin, berarti kamu belum nyoba ya. Jadi kalau semester kemarin kamu sudah daftar. Iya, Pak. Semester kemarin kan kamu terregistrasi ya. Ya kan? Maka kamu cukup memasukkan NRP aja. Nanti nama dosen pembimbing, dosen penelaah, judulnya itu udah yang masuk yang kemarin. Oh iya, Pak. Kecuali kalau ada perubahan. Untuk masa yang lama ya, yang registrasi lama. Cukup masukin NRP aja. Nanti ngambil data dari registrasi kemarin. Tapi kalau kamu ternyata nggak ada, berarti kemarin memang kamu nggak registrasi. Itu gitu. Saya ambil data sampai dengan tahun 2017-2018. Jadi kalau kamu nggak ada, berarti angkatan berapa? AMS meren gitu. Yang nggak pernah kemana-mana. Tapi kalau pernah ada, pernah registrasi, saya ambil data tuh paling lama 2017-2018. Biar nggak penuh lah ya. Kebetulan berat datanya. Iya, Pak, kebetulan dosen pembimbing saya juga Bapak sendiri. Oh, kamu mana tuh? Iya, Pak. Oke lah. Iya, Pak. Pandu. Aduh, Ki. Kemana, Ki? Terakhir sekarang ya. Semester sekarang nih, kamu nggak usah kemana-mana lagi. Mata kuliah harus sudah beres. Iya, Pak. Targetkan kamu sidang itu di bulan, terakhir tuh bulan apa sih? Bulan Juni ya? Amin. Bulan Juni. Tinggal tarik mundur aja. Tinggal tarik mundur aja. Juni, Mei gitu kan, April, Maret, Februari, Januari, saeutik deui geuning. Nah gitu. Diusahakan, Pak. Oke, diskusilah nanti dengan saya. Nanti kita bikin bimbingan ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi silakan. Berarti yang misalkan yang udah kemarin terdaftar, misalkan kayak Pandu tadi tinggal di daftar baru atau yang daftar lama. Daftar lama. Di situ kan ada pilihan tuh. Kamu statusnya lama, baru, atau obsolete. AMS gitu kan lah, ada normal AM atau biasanya cuman baru atau lama. Lama atau baru. Kalau lama itu nanti kamu akan masuk ke isian yang lama. Cukup ngisi NRP aja, nanti akan nanti akan masuk ke pembimbing, nggak usah ngisi lagi pembimbing kalau nggak salah ya, karena dia udah masuk ke pembimbing yang lama. Kecuali itu ada perubahan. Kalau perubahan ya isinya di form perubahan pembimbing. Kalau mau ganti misalkan. Tapi
Tapi kalau ingin melanjutkan kayak tadi di Pandu nggak ada kemana-mana aja gitu ya, nggak jalan di tempat. Ya, Dan dia terregistrasi lama kan, bukan yang baru 2020 2021 ganjil gitu. Ya isinya yang lama. Jangan ngaku-ngaku baru ya. Baru tapi lama, error kena gitu ya. Mungkin bisa masuk jalan tapi nanti di sistem akan ditolak di dalam. Oke, jadi kalau memang sudah terregistrasi kemarin, masuknya ke lama. Tapi juga jangan ngaku-ngaku lama walaupun masih baru gitu. Kan ada datanya ya. Ya. Oke, ada lagi silakan. Pak, satu lagi Pak, Ya. agak mengganjal sih. Kalau misalkan nih yang dulunya tuh dengan topik A ya, dengan topik judulnya bla 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 lah misalkan. Nah Ya. sekarang ketika bimbingan lagi ada sedikit perubahan. Nah itu tuh apakah emang harus diupdate lagi yang di prodi, contohnya yang di aplikasi tadi dan di PTA itu Pak, atau memang nanti ketika seminar saja untuk Ya. perubahan itu? Ketika seminar. Oh seminar. Ya, oh, jadi nggak usah kalau rubah topik itu nggak usah registrasi lagi, nggak usah. Saat seminar aja, kan di seminar nanti ada judul ya, ada topik itu aja. Jadi nggak ada perubahan itu. Tapi kalau di Sikapeta boleh. Sikapeta kan Sikapeta itu maksudnya di profil ya. Nah profil itu kamu bisa bebas. Saya ganti topik nih kemarin disetujui oleh pembimbingnya nih. Update dong profil kamu di Sikapeta gitu. Tapi di prodi hanya diupdate saat seminar aja. Jadi nggak setiap kali ganti topik update. Itu di Sikapeta bisa kan, itu profil. Karena kamu masuknya pakai NRP kamu kan. NRP saya situ jadi kamu privacy, jadi bisa ganti profil. Kalau di mobile apps ini saya nggak buat privacy, jadi semua bisa lihat. Jadi ya kamu untuk update-nya bukan di yang di prodi, nanti aja saat seminar baru ganti. Gitu ya? Iya? Iya. Siapa? Makasih Pak. Oke. Ada lagi? Silakan. Kita sampai jam 5:30 lah ya gitu ya. Kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan ya nggak usah dipaksa gitu ya. Oke. Yang masih nongol-nongol di sini yang diam aja. Ismatul, Dimas, Afik, Pahlan, Civa, Irfan, Dela, Fitra, Fahrul. Ini ada 55. Di luar Ruli 54 lah. Yang saya nggak tahu lagi pada ngapain. Nggak ada pertanyaan gitu. Halo? Oke, silakan. Ada pertanyaan nggak? Brahma, Raffi, Rizkia, Rivaldo, Wisnu, Audia. Kalau ada Audia dengan di sini siapa lagi? Ada Audia Magfira dan Mega ada nggak di sini? Itu harus selesai semester ini ya. Harus selesai di semester genap ini. Karena 2 orang ini adalah fast track program. Ya, jadi harus selesai sebelum tesis selesai. Tesis diambil gitu ya. Selesai. S1-nya harus selesai semester sekarang. Ya. Oke. Ada yang tanyakan? Silakan. Dion? Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup ya, saya closing dan beberapa kesimpulan dulu ya. Jadi yang pertama adalah kalian untuk membantu komunikasi dan updating informasi, ya kamu install aplikasi KPTA Mobile ya, atau KPTA untuk mahasiswa. Jadi sebetulnya dosen punya juga ya, staff Bu Eni, Pak Bu Susi Pamukali juga punya dan Bu Eni punya. Ini sedang saya build ya, saya bikin dulu. Tapi yang saya utamakan dulu untuk dosen dan untuk mahasiswa. Dosen udah selesai, tapi belum migrasi ke data yang baru ya. Kalau mahasiswa udah update terbaru sekarang, dan saya tinggal menyelesaikan beberapa fitur ya, supaya kalian bisa akses. Kayak fitur perubahan pembimbing belum saya masukkan. Nah, jadi kalian bisa, nanti ada fitur juga pengumuman lah. Jadi supaya informasi kalian bisa dapatkan terbaru dari situ, di mobile aplikasi. Jadi nggak usah nyari-nyari kemana. Ya, lebih gampang. Jadi registrasi ada di sana, termasuk yang TA ya, khususnya TA, KP juga ada, kemudian apalagi ya, seminar ada, sidang ada, kemudian CV ya, CV, pembuatan CV juga ada. Tinggal yang penelahan belum ada dan seterusnya ya, itu belum aktif. Nanti saya akan mudah-mudahan Senin udah berjalan semua. Saya prioritaskan dulu untuk yang registrasi, kemudian surat pengantar penelitian itu sudah jalan ya, kemudian download itu sudah bisa.
kemudian fungsi Sikapeta, linknya udah bisa, kemudian untuk sidang, seminar dan sidang juga sudah bisa, karena banyak yang seminar tadi pagi, ada yang seminar, besok ada yang sidang 2 orang, jadi saya utamakan dulu untuk bisa masuk. Kedua, kalian update informasi di Sikapeta. Nanti ada data profile kalian, update data profilnya. Misalkan topiknya berubah, silakan ya. Kalau ada perubahan pembimbing, silakan ajukan dulu di Prodi. Ada form perubahan pembimbing. Nanti kalau disetujui oleh pembimbing asalnya, maka kalian lapor ke saya, Pak, saya sudah ajukan ini, nanti saya akan update di Sikapetanya. Dan saya create lagi, saya generate lagi SK Dekan mengenai bimbingan. Ya. Dan proses berikutnya kalian jalani saja. Proses bimbingan silahkan ikuti pembimbing kalian masing-masing. Nah, artinya sebelum nanti ada pemberitahuan tanggal 15 Februari, ya, itu adalah masa akhir dari mengenerate SK bimbingan. Jadi kalau kalian sudah lihat di Sikapeta ada generate SK bimbingan, berarti kalian sudah sah ya dengan dosen pembimbing dan penelahnya. Sebelum tanggal 15, maka kalian masih belum yakin, belum pasti pembimbingnya itu. Misalkan Pak Erwin udah 20 ya, nanti akan ada perubahan kuota. Nanti saya akan diskusi dengan Pak Erwin, misalkan Pak Erwin ini 20 harus kurangi 5 orang. Nah, nanti yang sisanya yang biasanya first come first serve ya, yang pertama duluan tuh akan diprioritaskan. Jadi yang dulu belakangan akan dipindahin. Mohon maaf aja ya. Siapa yang duluan, dia yang cepat, siapa yang dapat gitu ya. Nah, nanti akan dipindahkan dan di-generate SK yang baru. Jadi pengumumannya adalah setelah tanggal 15, kalian ada fix dengan pembimbing yang sekarang. Kalau sekarang sih boleh aja hanya ngobrol-ngobrol, diskusi, dan dosen manapun silahkan. Ya, dengan dosen manapun, Pak saya mau diskusi tentang RBI dan Pak Cevi, kadang dengan Pak Riza, silahkan, mangga, dosen manapun boleh kalian mau diskusi. Ya. Tapi sebagai pembimbing nanti nunggu SK biasanya. Kemudian hal yang lain, informasi ya itu tadi harus update ya. Dan kalau ada permasalahan, cepat kontak, minimal kontak saya. Koordinator KP dan TA. Ya, Pak, saya permasalahan kayak si Pandu nih ngilang atau kemana gitu ya. Nah, sampaikan Pak, saya kesulitan dalam ini. Sampaikan aja curhat, Pak saya tahu nih hoream pisan ya gimana. Nah, kalau hoream nanti saya kasih motivasi misalnya gitu ya. Atau gimana lah, atau kita hangout walaupun menggunakan prokes ya di mana lah gitu kan. Di restoran, kafe gitu. Ngumpul gitu. Pakai protokol kesehatan biar motivasi muncul dulu lah gitu kira-kira. Ya kan harus selesai. Ya, jadi kalau ada permasalahan harus komunikasikan, jangan diam. Nanti rugi kalian. Kalian bayar, rugi waktu, nothing, nggak ngapa-ngapain. Padahal dalam 3 bulan kalian bisa progres sampai bab 4, gitu. Bab 3. Ya, sayang waktunya. Kalau ada permasalahan, sampaikan. Kalau nggak ke pembimbing masing-masing, boleh ke saya sebagai koordinator KP dan TA. Oke, itu saja ya. Jadi profil di Sikapeta kalian isi, jangan lupa setelah kalian mengisi data registrasi ya, registrasi tugas akhir di mobile apps ya. Itu saja, barangkali kalau nggak ada lagi pertanyaan saya kembalikan ke Ruli ya, ke studio 1. Bangga, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ya. Ruli, mau ada closing? Ada, Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Yogi yang telah memberikan materi tentang penyuluhan TA, dan terima kasih juga kepada Akang dan Teteh yang telah hadir dalam penyuluhan TA ini. Sekian penyuluhan TA ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Semangat, Akang Teteh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak. Terima kasih Pak. Telur. Terima kasih Pak.